Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan pertaruhan antara Ning Kuei dengan Pangeran Long Qing, di mana yang kalah akan menghancurkan kultivasinya. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Ning Kuei mengangguk dan membawa koper di punggungnya, menggali sepatunya lebih dalam ke salju. Mo Shanshan dengan penasaran memandangi bagasi di bahunya, bertanya-tanya apa yang sebenarnya ada di dalamnya sehingga terlihat sangat berat. Ning Kuei menatap bulu matanya yang beku seperti sutra es dan pipinya yang kemerahan, tiba-tiba bertanya, apakah kamu kedinginan? Mo Shanshan mengangguk, karena dia tidak ingin menyembunyikan apapun darinya. Mengapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Ning Kuei menyerahkan secari kertas fu kepadanya dan berkata, letakkan di pinggang Anda. Itu bisa membuat Anda tetap hangat. Jika itu tidak cukup, Anda dapat meminta lebih banyak. Saya masih punya banyak. Mo Shanshan mendengarkannya dan meletakkan kertas fu agak kuning di pinggangnya. Kemudian dia merasa agak bingung dan bertanya-tanya mengapa dia mengikuti perintahnya. Ketika kehangatan berangsur-angsur meresap ke pinggangnya, dia tidak bisa menahan kagum. Apa ini? Produk percobaan pertamaku, jimat api. Ning Kuei membawa kopernya berjalan menuju lembah dan berkata sambil tersenyum, itu gagal. Tidak ada cara untuk memadatkan api di dalam nafas alam. Itu hanya bisa menghangatkan perlahan. Ketika saya meninggalkan Chang'an, saya pikir pasti dingin di padang gurun. Jadi saya menulis beberapa lagi. Ketika Mo Shanshan mendengar kata-kata ini, dia tiba-tiba merasakan dingin di pipinya yang secara bertahap memanas karena kehangatan dan rasa malu. Dia berkata dengan suara bergetar, menggunakan kertas fu, untuk pemanasan? Berapa banyak jimat api yang kamu miliki? Ning Kuei berkata, saya tidak menghitung. Mungkin belasan. Lagi pula mereka tidak berguna. Anda dapat menggunakannya sesuai keinginan. Mo Shanshan sedikit mengedipkan bulu matanya, tiba-tiba memecah sutra es pada mereka. Dia menatapnya dan tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia hanya berpikir bahwa menulis jimat mengambil banyak psize power, bagaimana dia bisa menyia-nyiakan psize powernya yang berharga pada hal yang tidak perlu? Dia kecanduan Taoisme talisman sepanjang hidupnya dan menganggapnya sebagai prioritas. Jadi semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Ning Kuei berbalik untuk melihat penampilannya dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya. Apa yang salah? Mo Shanshan menatap matanya dan berkata dengan sangat serius, kamu penghambur-hambur. Jangan lakukan ini di masa depan. Ning Kuei tersenyum menggaruk kepalanya dan tidak menjawabnya. Mungkin sangat boros menggunakan kertas fu sebagai pemanas. Namun, dia memiliki banyak kekuatan jiwa dan dia bisa pulih dengan sangat cepat. Yang paling penting, Sangsang memiliki tubuh yang lemah dan takut dingin. Dia telah menulis ratusan jimat seperti itu di toko kuas tua. Jadi Sangsang tentu tidak akan memiliki kehidupan yang sulit di musim dingin ini. Sesaat sebelumnya, Ning Kuei merasakan aura yang akrab datang dari kedalaman Gunung Tianqi. Berbicara secara logis, tidak mungkin baginya dalam kondisi saat ini untuk merasakan sesuatu dari jarak yang begitu jauh. Namun, aura baru saja tiba-tiba muncul dalam indera persepsinya. Itu menunjukkan bahwa bukan Ning Kuei yang merasakan aura, tetapi aura yang mengabaikan salju yang berputar dan mengambil inisiatif untuk datang kepadanya. Analisis ini mengejutkannya. Dia bertanya-tanya di tahap mana kultivator agung berada, bahwa dia dapat membiarkan Ning Kuei memahami keberadaannya dari jarak yang begitu jauh. Mungkinkah itu salah satu dari peraturan tidak dari legenda? Apakah ada keberadaan seperti Sage yang telah melampaui 5 negara di gunung yang luas ini? Untuk memastikan bahwa persepsinya tidak salah, dia duduk tanpa ragu-ragu dan mulai bermeditasi. Dengan konsentrasi rohnya dan pelepasan psize power dalam pengertian persepsi, aura yang datang dari suatu tempat yang jauh menjadi lebih jelas dan lebih jelas. Itu datang kepadanya ketika salju dalam angin melintasi jarak yang jauh, dan kemudian dengan lembut jatuh ke atasnya. Lalu perlahan-lahan dan tak terhindarkan memasuki tubuhnya melalui pipi, mulut dan hidungnya. Aura mengerikan dari makhluk yang lebih kuat, yang datang dari jauh, langsung memenuhi indera persepsinya. Di bawah situasi ini, bahkan untuk orang-orang seperti Adik Tao, pikiran pertama yang terlintas dalam pikiran mungkin menjadi sejauh mungkin. Alih-alih melarikan diri, Ning Kuei duduk diam untuk mendapatkan persepsi, karena seperti yang disebutkan sebelumnya, aura yang mengerikan dan kuat ini membuatnya merasa akrab dan bahkan tertutup. Namun masalahnya adalah, tidak peduli berapa banyak dia mengingat ingatannya, dia masih tidak dapat mengingat apakah dia pernah bertemu dengan seorang penggarap besar yang memiliki aura semacam ini dalam 2 tahun terakhir. Aura yang kuat tidak sombong, tetapi sangat bangga. Rasanya seperti pohon cedar yang bertahan di puncak-puncak yang tertutup salju. Itu tidak membungkuk, bahkan jika itu tertutup salju milenium. Itu lebih suka mengabaikan makhluk fana di kaki gunung daripada melihat ke langit. Ning Kuei menutup matanya dan diam-diam merasakan aura itu. Tiba-tiba, kilatan cahaya berlalu, dan beberapa penglihatan muncul dalam indera persepsinya.
Gambar-gambar itu tampak seperti padang rumput hijau dan tenang di depan akademi, banyak buku yang terlalu sombong untuk dipahami oleh orang awam di perpustakaan kuno, angsa putih yang dengan bangga memberi makan ikan di belakang gunung, mahkota kuno di kepala saudara kedua, bunga yang disukai saudara ke-11 dan hutan di mana pohon-pohon menunjuk langsung ke cakrawala seperti pedang di atas gunung di bawah akademi. Dia perlahan membuka matanya, memandang ke arah kedalaman pegunungan di kejauhan dan merasakan kedamaian dan kegigihan yang terkandung dalam aura. Dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba merasa sedih dan hampir meneteskan air mata, karena aura yang akrab masih mempertahankan kebanggaan dan obsesi pemiliknya, tetapi tanpa informasi apapun. Itu telah menemukan Ning Kuei hanya karena juga merasa kenal dengan baunya. Ia tidak ingin tinggal di gunung ini, ia ingin kembali ke tempat yang paling dikenalnya. Ia ingin kembali ke rumah, kembali ke akademi. Ketika Ning Kuei terbangun, angin dan salju berhenti, dan tubuhnya telah menumpuk lapisan tebal salju tebal. Dia sudah lama menatap tempat itu, jadi dia mengerti sesuatu dan mengkonfirmasi sesuatu. Dia tiba-tiba bertanya, apakah kamu merasakan itu? Kepingan salju tebal jatuh dari pakaiannya. Mo Shanshan tetap diam di sampingnya. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Mendengar pertanyaannya, dia mengerutkan alisnya dan menjawab, menggelengkan kepalanya, rasakan apa? Ning Kuei berdiri dan membersihkan salju dari pakaiannya. Dia mengambil paketnya dan berkata, ayo, pergilah. Mo Shanshan bertanya, kepada? Ning Kuei menunjuk ke gunung besar di kejauhan di mana aura yang kuat dan bangga muncul. Sana! Mo Shanshan berkata, kami tidak memiliki peta. Ning Kuei menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka mengirim saya ke sini karena mereka tahu saya tidak memerlukan peta. Berjalan di jalan bersalju itu sulit, tetapi tidak sesulit mendaki ke langit. Ning Kuei yang memiliki kondisi mental yang ditentukan dan adik kaligrafi muda yang selalu memiliki pikiran yang kuat berjalan dengan tegas menuju tempat itu. Mereka tidak butuh waktu terlalu lama sebelum tiba di tebing curam. Mereka butuh setengah hari untuk mendaki tebing salju yang curam. Mereka berdiri di puncak. Embusan angin bertiup, itu segar dan sejuk seperti musim semi, tidak seperti salju yang ganas dan angin dingin musim dingin. Mereka terus berjalan maju di sepanjang tebing salju yang panjang. Segera, mereka menemukan asal mula angin musim semi. Di ujung tebing salju ada lembah yang sunyi, di mana ada beberapa pohon berdaun lebar hijau tumbuh. Dia tidak tahu apakah mereka bisa tumbuh di sini karena iklim atau jika ada sumber air panas yang memberi makan mereka. Lembah itu besar. Itu tampak hijau, sangat kontras dengan dunia es di tebing salju yang hanya putih dan hitam. Mo Shanshan terpesona oleh pemandangan hijau di depannya. Setelah lama diam, dia tanpa sadar berbalik dan melirik Ning Kuei. Dia telah memimpin jalan ke sini. Dia tidak mengerti bagaimana Ning Kuei bisa tahu lembah semacam ini ada di kedalaman pegunungan Tianqi. Pada awalnya, dia kesulitan menemukan peta. Ning Kuei tidak setenang dirinya. Dia menatap kosong ke lembah hijau dan mata air yang samar-samar bisa dilihat di kedalaman lembah. Dia merasakan aura yang akrab menjadi lebih ringkas dan jelas. Dia tidak bisa menahan perasaan gugup. Aura ini membuatnya diam selama berhari-hari. Sekarang dia akhirnya memastikan bahwa dia tidak salah. Setelah tiba-tiba merasakan ketegangan yang tajam, dia menjadi benar-benar santai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Berdiri di puncak tebing salju, dia tiba-tiba berteriak ke lembah hijau, Zhang Wuji, kamu di mana? Suara itu bergema di lembah untuk waktu yang lama sebelum menghilang. Mo Shanshan menatapnya tanpa ekspresi di wajahnya, mungkin berpikir dia mungkin menjadi gila lagi. Ning Kuei menenangkan suasana hatinya yang menyenangkan dan berkata kepadanya dengan suara lembut, saya pikir kami menemukan gerbang depan doktrin setan. Mo Shanshan tampak sedikit terkejut. Dia bertanya, apakah sesederhana itu? Ning Kuei diam-diam menatap lembah di bawah tebing salju, dan kemudian menggelengkan kepalanya, berkata, ada banyak hal yang tampaknya sulit di dunia ini. Namun, semuanya ternyata sangat sederhana selama Anda dapat memahami tautan di antara mereka. Mo Shanshan menggelengkan kepalanya dengan cara yang sederhana dan langsung, dan kemudian berkata, saya tidak mengerti apa yang Anda maksud. Ning Kuei menatapnya dan berkata, ada pendahulu yang menemukan gerbang depan doktrin setan dan memotongnya menjadi reruntuhan hanya dengan pedang. Apakah Anda tahu siapa dia? Mo Shanshan menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, guru itu tidak pernah memberitahu saya. Sepertinya dia tidak mau mengatakannya. Ning Kuei berkata, saya juga tidak tahu siapa dia, tapi saya mungkin bisa menebak siapa dia dan mengkonfirmasi hubungan antara dia dan saya. Karena hubungan ini, saya dapat dengan mudah menemukan gerbang depan doktrin setan. Mendengar kata-katanya, mata Mo Shanshan secara bertahap menyala. Dia mungkin sudah menebak siapa pendahulunya yang dia bicarakan. Namun, karena dia tidak menjelaskannya, dia tidak melanjutkan. Pangeran Longqing juga harus di gunung, dia mengingatkannya. Ning Kuei menggelengkan kepalanya dan berkata, jika Aula Ilahi tahu lokasi gerbang depan doktrin iblis, mengapa mereka tidak datang ke sini sebelum manusia desolate pergi ke selatan?
Selain itu, menurut perkiraan saya, seharusnya tidak ada hal-hal baik yang tersisa di lembah ini. Mengapa Aula Ilahi meminta Pangeran Long King untuk datang ke Wilderness? Saya percaya mereka memiliki pikiran yang sama dengan Akademi. Mereka hanya ingin kita berkultivasi. Mo Shanshan mengedipkan matanya sedikit dan dengan tenang berkata, kadang kultivasi adalah masalah di antara keduanya dua orang. Ning Kuei tidak salah mengartikan maknanya, dia mengerti apa yang dimaksud wanita itu. Setelah hening sejenak, dia berkata, jika Long King hanya bisa memenuhi hati Taoisnya dengan mengalahkan saya, apakah Anda pikir saya akan memberinya kesempatan ini? Mo Shanshan menggelengkan kepalanya dan berkata, adapun untuk kultivasi, banyak hal yang paling menarik waktu. Ning Kuei berkata dengan serius, kita semua adalah orang benar. Bagaimana kita bisa memulai pertarungan segera setelah kita bertemu satu sama lain? Selain itu, Gunung Tianqi sangat luas, seberapa mudah bagi kita untuk bertemu satu sama lain? Suara seseorang tiba-tiba terbawa dari tebing salju. Suara itu mengandung emosi yang sangat rumit, mereka tampak agak terkejut, senang, bingung, dan gigih. Akhirnya, emosi mereda. Aku tidak berharap untuk bertemu denganmu secepat ini. Ning Kuei dan Mo Shanshan melihat ke belakang dan melihat seorang pria duduk di ujung tebing salju, hanya beberapa ratus meter jauhnya. Karena suhu di kedua sisi tebing salju sangat berbeda, bagian kanan tubuh orang itu tertutup salju tebal, sementara mantel hitam di sisi kirinya bebas dari salju. Tampaknya dia duduk di garis pemisah antara dua dunia, satu sisi adalah angin, salju, dan kegelapan, sementara sisi lainnya adalah musim semi dan cerah. Itu pemandangan yang sangat aneh. Dengan suaranya, salju tebal yang menutupi tubuhnya perlahan meleleh dan jatuh. Pipinya yang sempurna, karena angin dingin dan salju, tampak kuyu. Jubah tau hitamnya yang tadinya bersih sekarang penuh dengan kotoran. Rambut hitam yang jatuh ke bahunya membuatnya tampak sedikit malu. Namun, dia masih terlihat tenang, terpesona dan cerah seperti putra Tuhan. Pangeran Long King memandang lelaki dan perempuan di sisi lain tebing salju, dan tiba-tiba tertawa. Dia mampu melewati suaranya ratusan meter, jadi secara alami, dia juga bisa melihat wajah mereka dengan jelas. Bagaimana dia bisa melupakan wajah menjijikkan pria itu? Bagaimana dia bisa melupakan bintik-bintik lembutnya? Bagaimana dia bisa melupakan lesung pipinya? Bagaimana dia bisa melupakan saat pria ini berjalan keluar dari kabut tebal seperti orang bodoh dan melewatinya kue-kue terjepit di puncak gunung di belakang Akademi? Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Ning Kuei dan adik kaligrafi benar-benar bisa menemukan lembah ini. Berbicara secara logis, hanya Aula Ilahi yang memiliki peta. Selain itu, jika langit tidak memberikan panduan, dan susunan taktis besar di luar lembah dihilangkan, bahkan orang-orang dari Aula Ilahi tidak dapat menemukan jalan mereka di sini. Ketika saya datang ke sini beberapa hari yang lalu, lembah ini masih tertutup salju beku. Tidak ada emosi dalam suara Pangeran Long King. Dia berkata, saya telah duduk di sini menyaksikan salju dan es mencair. Saya telah melihat peremajaan daun hijau dan perbedaan antara setiap hari, seolah menyaksikan keajaiban. Saya benar-benar terkesan. Dia memandang Ning Kuei yang tinggal di seberang tebing salju dan dengan tenang melanjutkan, kamu terlambat datang. Atau bisa saya katakan Anda datang lebih awal, karena masih ada beberapa hari sebelum gerbang dibuka. Suara hangat dan tulus Ning Kuei terdengar di kejauhan. Yang mulia, apakah Anda tahu kapan gerbang akan terbuka? Pangeran Long King gelisah oleh antusiasme dalam suara Ning Kuei. Dia berkata dengan suara rendah, aku tidak tahu tetapi karena Anda dan saya semua di sini sedikit lebih awal, mungkin kita dapat menemukan cara untuk mengisi waktu kita. Ning Kuei tidak memiliki kemampuan Pangeran Long King untuk berbicara dengan orang lain tanpa memandang jarak. Dia membuka telapak tangannya dan meletakkannya di samping mulutnya, berteriak, bermain catur, atau memainkan melodi, atau omong kosong. Ini adalah hal-hal yang saya bagus sekarang. Sedangkan untuk berkelahi, lupakan saja. Aku tidak bisa mengalahkanmu, dan memalukan bagimu untuk menggertakku. Mo Shanshan berdiri di sampingnya dan menundukkan kepalanya setelah mendengar kata-kata ini. Perkataan Ning Kuei begitu buruk dan terus terang sehingga bahkan gadis muda yang mengaguminya tidak bisa lagi mendengarkannya. Jangankan Pangeran Long King. Pangeran Long King memandang Ning Kuei di kejauhan dan mengambil napas dalam-dalam. Malam mendaki gunung belakang lantai 2 merupakan kemunduran terbesar yang pernah dideritanya. Beberapa hari yang lalu, dia dikalahkan oleh Tang Xiaotang, yang membuatnya merasa sangat frustrasi. Dan sekarang, hari ini, dia akhirnya bertemu Ning Kuei. Percikan yang telah terkubur di abu dada dan perutnya secara bertahap menjadi kuat. Itu membakar tubuh dan hati Taoisnya dan akan menyalakan jubah Taois hitamnya. Biarkan api ini membakar langit dan membakar pagar. Pangeran Long King menatap pagar yang terbuat dari cabang-cabang. Dia meraih tangannya untuk secara acak menarik sepotong kayu dari tengah, dan kemudian perlahan-lahan meletakkannya di salju. Dia tersenyum. Mengambil sepotong kayu dari pagar? Ning Kuei tidak tahu apa artinya. Namun, Mo Shanshan mengerti.
Dia mengangkat kepalanya dan menatap Pangeran Longking tanpa ekspresi. Dia mengulurkan tangannya keluar dari kapas dan dengan santai membuat sejumput angin sepoi-sepoi. Dia kemudian mengambil beberapa potong salju dingin dan beberapa jimat. Dengan gerakan ini, ki langit dan bumi di atas tebing salju sangat terganggu. Jubah katun tebal milik Tuan Muda Jimat, untuk alasan apapun, secara ajaib menjadi lembut. Itu mengalir dengan lembut di angin gunung, seperti gossamer dan rok yang indah. Tampaknya tidak ada perubahan pada tebing salju, tetapi Pangeran Longking dan Mo Shanshan dapat melihat bahwa salju yang halus menjadi lebih tebal dari sebelumnya, dan bahkan tebing di bawah salju juga menjadi lunak. Kekuatan Taoisme Jimat telah diam-diam diletakkan di antara mereka. Pangeran Longking sedikit mengernyit dan diam-diam memandang ke sisi lain tebing salju. Saat itulah ia menemukan bahwa adik kaligrafi lebih kuat daripada di legenda. Dia tidak tahu apakah dia telah melihat ambang pintu, tapi dia sudah dekat dengan tahap tujuan takdir. Dia melihat ke arah sisi lain dan bertanya dengan suara yang dalam, "Ning Kuei, apakah Anda akan terus bersembunyi di belakang gadis itu?" Mendengar kata-kata ini, Ning Kuei dengan cepat berdiri di belakang Mo Shanshan dan berjongkok sedikit. Setelah memastikan bahwa tubuh gadis itu benar-benar bisa menutupi dirinya, dia menjulurkan kepalanya. Dia kemudian tersenyum dan berteriak, "Jangan mencoba merangsang saya. Saya orang seperti itu. Anda tidak dapat mengecewakan saya. Coba pikirkan cara lain." Kata-kata ini tidak menunjukkan rasa malu. Pangeran Longking tidak bisa membayangkan mengapa kepala sekolah murid akademi begitu tak tahu malu. Karenanya, dia menjadi lebih murung dan semakin marah ketika dia semakin merasa bahwa seharusnya dia yang memenuhi syarat untuk menjadi murid akademi. Dia memprovokasi, "Apakah Anda pikir Anda bisa bersembunyi di balik seorang gadis sepanjang hidup Anda?" Ning Kuei meletakkan kepalanya di bahu Mo Shanshan dan melihat ke sisi lain dari tebing salju, dia berkata secara alami, "Aku pasti akan menjauhkan dirimu jika aku tidak bisa menang. Saya hanya berharap Anda tidak belajar dari saya. Meskipun tidak ada banyak peluang untuk itu, jika aku tidak bisa menang melawanmu sepanjang hidupku." Dia melanjutkan dengan serius, "Aku akan bersembunyi di belakangnya selamanya. Apa yang bisa kamu lakukan padaku?" Kemarahan di wajah Pangeran Longking secara bertahap memudar, mengungkapkan ketenangan tanpa ekspresi. Ning Kuei menatap Longking tanpa malu-malu dengan kewaspadaan dan mempertimbangkan apa yang harus dia lakukan nanti. Mo Shanshan tampak sedikit rumit. Bulu matanya yang panjang dan tipis berkedut lembut, sementara bibirnya yang merah dan tipis ditekan rapat. Bibirnya sangat cerah, mereka muncul lebih intens daripada rona salju putih dan lembah zamrud. "Bersembunyi di belakangku selamanya? Seluruh hidupnya?" Dia perlahan menurunkan kepalanya. Tangannya yang memegang kertas fu sedikit bergetar, bukan karena gugup, tetapi karena sesuatu yang lain. Pangeran Longking perlahan berdiri dan sisa salju di pakaian hitamnya jatuh di sepatu botnya. Dia melihat ke sisi lain tebing salju dan berkata dengan lembut, "Kamu bisa bersembunyi di balik kaligrafi adik sepanjang hidupmu." Namun pertanyaannya tetap, apakah dia memiliki kemampuan untuk melindungi Anda selamanya? Dan apakah dia ingin melakukan itu? Dalam waktu singkat, Pangeran Longking telah berjalan lebih dari 300 meter. Dia memandang Mo Shanshan dan berkata dengan lembut, "Sister Shanshan, kali ini kamu berlatih di wilderness. Pernahkah Anda melihat Chen Jia? Dia sering menyebutmu di West Hill." Mo Shanshan sudah bangun dari kebingungannya. Dia menatapnya dengan ekspresi bermartabat dan lembut, siap untuk mengatakan sesuatu. Tanpa diduga Ning Kuei melompat keluar dari belakangnya, menatap Pangeran Longking, dan berkata pertama, "Yang mulia, sebagai imam Departemen Kehakiman di Aula Ilahi, Anda harus tahu apa yang terjadi di padang rumput dan di istana. Bukankah sudah terlalu terlambat bagimu untuk berbicara manis dengan kami?" Pangeran Longking tampak agak tidak senang, karena dia tahu konflik antara kaligrafi adik dan tunangannya. Dia adalah orang yang sombong tetapi bagaimanapun, dia lembut dengan kaligrafi adik karena menghormatinya. Jika dia mencoba untuk mempermainkan mereka seperti yang dikatakan Ning Kuei, bukankah itu akan membuatnya menjadi penjahat? Dia memandang Ning Kuei di kejauhan dan tiba-tiba mengerutkan kening. Karena dia menemukan bahwa Ning Kuei telah meningkat banyak dalam beberapa bulan. Jadi dia berkata, "Sepertinya bagian belakang gunung telah banyak membantu Anda, karena Anda hampir memasuki tahap Seetro." Ning Kuei menatapnya dan tertawa. "Yang mulia, Anda bercanda lagi. Jika tidak ada gunanya, mengapa kita saling bersaing begitu keras dan membuat orang lain memperhatikan kita?" Setelah mendengar ejekan yang disembunyikan dalam kata-kata Ning Kuei, Pangeran Longking tidak menjadi marah, tetapi memandangnya dan berkata dengan tenang, "Kadang-kadang saya percaya bahwa Anda dan saya adalah musuh takdir. Karena kami terus bertemu satu sama lain di kota Chang'an, di belakang gunung dan di kedalaman gunung Tianqi." Ning Kuei berkata, "Nasib seperti ini, aku lebih baik meninggalkannya." Selama dialog, Pangeran Longking tidak berhenti berjalan ke sisi lain tebing salju. Dia memandang Ning Kuei sambil tersenyum dan tiba-tiba berkata, "Hao Tian menganugerahkan ribuan kesempatan keberuntungan kepada orang-orang.
Apakah Anda menginginkannya atau tidak? Anda tidak dapat menghindarinya jika satu keberuntungan mendatangi Anda. Sekarang saya melewati ranah dan memasuki tahap Knowing Destiny. Dan Anda memasuki tahap Seed Row. Mengapa kita tidak bertaruh? Bagaimana jika kepala sekolah akademi mengetahui perjudiananku? Ning Kuei memikirkan semua jenis kartu di kamar suster ketujuh di belakang gunung dan berkata dengan serius, lebih jauh orang membutuhkan kultivasinya sendiri ditambah kesempatan keberuntungan untuk memecahkan dunia. Mengapa saya harus bertaruh dengan Anda? Kemudian dia melihat Pangeran Longking yang mendekat dan berkata, dan mengapa aku harus memberimu kesempatan untuk melengkapi hati Taoismu? Jika Anda benar-benar musuh seumur hidup saya tidak akan melakukan apapun yang mungkin membantu Anda. Bagian pertama adalah dusta dan bagian kedua adalah penjelasan yang tulus. Pangeran Longking sedikit terkejut dan tidak berharap bahwa Ning Kuei benar-benar jujur. Dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, apakah Anda ingin saya mempermalukan Anda sehingga Anda dapat memiliki taruhan ini? Ning Kuei berkata dengan serius, sekte Buddhisme pernah berkata bahwa seseorang tidak perlu peduli dengan penghinaan. Yang mulia, jika Anda ingin mempermalukan saya, silakan saja. Pangeran Longking benar-benar terkejut dan diam-diam mengawasinya untuk waktu yang lama, berkata, apakah Anda benar-benar seorang Tang? Ning Kuei menjawab, kamu bisa menganggapku seorang Yan. Dia kaget lagi dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata sambil tersenyum, hari ini, aku menemukan nama, Yan, tidak enak didengar. Dia memandang Ning Kuei dengan dingin dan berkata, kamu tidak ingin bertengkar, tapi aku melakukannya. Ning Kuei menatapnya dan berkata, bahkan jika saya tidak melawan, Anda masih ingin bertarung. Apakah kamu ingin membunuhku? Pangeran Longking menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya untuk mengalahkanmu. Ning Kuei menjadi jauh lebih serius, diam-diam menonton wajah Pangeran Longking yang kurus tapi tampan. Setelah diam lama, dia berkata dengan nada serius, yang mulia, tolong jangan mencoba mengalahkan saya, karena saya tidak akan memberi Anda kesempatan. Jika kau menyentuhku, aku akan bunuh diri sekarang. Tebing salju itu sangat sempit dan sepertinya sangat panjang. Tetapi mereka masih berjalan sampai akhir. Pangeran Longking berdiri di seberang Ning Kuei serta Mo Shanshan di kedua sisi tebing salju. Mulai turun salju secara bertahap. Pada kesempatan ini, Ning Kuei berpidato. Mo Shanshan juga mengerti kata-kata Ning Kuei dan pipinya yang terbungkus syal tampak sedikit pucat. Ning Kuei menatap Pangeran Longking dan berkata, Akademi dan Aula Ilahi tidak rukun, tetapi mereka tidak tertarik untuk bertarung satu sama lain. Tetapi jika saya mati di sini hari ini, itu akan menjadi sangat merepotkan. Jadi saya harus mengingatkan Anda bahwa kerajaan yang terlalu lemah dan saudara kedua saya selalu tidak masuk akal. Pangeran Longking menatap wajahnya dan sedikit mengerutkan kening, berkata, kamu bersembunyi di belakang seorang wanita atau di belakang sekte. Saya mulai bertanya-tanya apakah Anda seorang Tang. Saya bahkan ragu apakah Anda seorang pria. Apa yang kamu katakan tidak ada artinya bagiku. Ning Kuei menatapnya dan menjawab dengan sungguh-sungguh. Kecuali beberapa orang di dunia ini, kebanyakan orang ingin bersembunyi di balik sekte. Jika hari ini kamu diusir dari Aula Ilahi dan diusir dari Peach Mountain, dan para penyintas doktrin iblis yang menyimpan dendam bersamamu selama ini dan orang-orang yang berani tidak menyinggung kalian berdua ingin membunuhmu. Bisakah kamu mengambilnya? Pangeran Longking diam-diam menatapnya dan tiba-tiba menemukan bahwa pemuda ini benar-benar telah melihat dunia ini melalui cahaya gelap, tidak ada jejak gairah seperti orang muda pada umumnya. Mo Shanshan menatap punggung Ning Kuei dan juga terdiam. Dia diam-diam mendengarkan dialog mereka untuk waktu yang lama dan tentu saja memikirkan instruksi Ning Kuei di kereta dalam perjalanan ke istana. Bagaimana jika aku tidak bisa mengalahkan lawanku? Melarikan diri. Bagaimana jika kita bertemu? Ning Kuei berkata, Anda bisa berpura-pura terluka dan memohon belas kasihan, mencoba yang terbaik untuk melemahkan pikirannya. Anda dapat memukul ibunya, membunuh keluarganya, menampar wajah anak-anaknya, dan mencoba segala cara untuk membuatnya marah. Jika Anda memakai sepatu, pergilah ke tanah yang berduri. Jika Anda mengenakan pakaian tebal, pilih tempat yang dingin. Hari ini, dia melihat respons Ning Kuei. Kata-kata yang kelihatannya absurd dan lucu ini menunjukkan bahwa Ning Kuei adalah orang berdarah dingin yang bisa menggunakan cara-cara yang tidak bermoral dan mengabaikan kehormatan atau martabat untuk sebuah kemenangan. Ning Kuei pasti telah melalui banyak ujian hidup dan mati serta penghinaan dalam hidupnya untuk sampai ke titik seperti itu. Pangeran Longking menatap wajah Ning Kuei dan tiba-tiba tertawa. Rambut hitamnya di pundaknya berayun lembut bersama angin dingin, seolah-olah dia akan pergi. Tetapi kata-kata itu perlahan-lahan terlepas dari bibirnya yang tipis tidak menunjukkan bahwa ia akan pergi. Aku bisa melihat dari tanggapanmu bahwa kamu tampaknya bajingan yang tak tahu malu, tetapi kamu benar-benar memiliki kemauan keras. Jika seseorang mengerti Anda, dia akan mau minum dengan Anda 3.000 cangkir. Sayangnya saya tahu Anda tidak bisa minum terlalu banyak. Ngomong-ngomong,
Aku tidak pernah bisa melupakan pelayan perempuan kecilmu dengan kapasitas minum yang bagus. Jika Anda setuju, saya bersedia memberi Anda 3 kota kerajaan Yan Barat sebagai imbalan baginya. Sangat bagus memiliki pasangan minum di masa depan. Ning Kuei sedikit memiringkan kepalanya dan menatap Long Qing dengan sangat hati-hati dan teliti, tanpa jejak emosi di matanya. Dia berpikir siapa di kota Chang'an telah memberitahu Long Qing untuk mengujinya dengan Sang-Sang. Kemudian dia tersenyum dan berkata, dia tidak berharga. Tapi saya tidak akan menukarnya dengan negara. Pangeran Long Qing sedikit memiringkan sudut bibirnya dan berkata, sepertinya hamba perempuan kecil ini benar-benar sangat berarti bagi Anda. Mo Shanshan perlahan mengerutkan alisnya yang tipis dan gelap. Dia menatap Pangeran Long Qing dan mendengar ancaman tersirat dalam kata-katanya serta tekadnya untuk membuat marah Ning Kuei. Dan kemudian dia merasakan beberapa perubahan halus di Ning Kuei, dari orang yang sebelumnya tidak bermoral ke seorang pemuda yang keras kepala yang tersisa di badai salju. Dia tahu bahwa Pangeran Long Qing akhirnya menemukan kelemahan Ning Kuei dan tidak bisa membantu sedikit menurunkan matanya. Dan kemudian dia dengan cepat memasuki kondisi pikiran yang benar-benar damai. Kertas fu di jari-jarinya mulai bergetar meskipun tidak ada angin. Ning Kuei tiba-tiba berkata, saya punya kuda. Badai salju tiba-tiba menghilang di tebing salju dan menjadi sunyi. Ini kuda hitam. Ning Kuei meluruskan tubuhnya, mengawasi Pangeran Long Qing, dan melanjutkan dengan tenang. Tunanganmu, Putri Chen Jia juga memiliki seekor kuda. Seekor kuda putih. Apakah itu kuda hitam atau putih, kuda jantan atau kuda betina, itu bagus selama aku bisa mengendarainya. Setelah mendengarkan kata-kata ini, Pangeran Long Qing tiba-tiba menjadi marah dan mengambil langkah maju. Sisa salju di tebing menjadi badai salju yang melayang dari tanah ke arah langit. Mo Shanshan perlahan menatap Pangeran Long Qing yang perlahan-lahan mendekati dan memikirkan kalimat terakhir Ning Kuei di kereta. Angin dingin bertiup dan wajahnya menjadi kaku tetapi menawan. Pangeran Long Qing menatapnya dengan kosong dan berkata, Danau Tinta benar-benar ingin bertarung dengan Aula Ilahi? Tapi saya benar-benar ingin tahu tentang seberapa kuat jimat separuh ilahi dari kaligrafi adik. Apa aku bilang aku ingin bertarung denganmu? Apakah saya mengatakan dia ingin berkelahi dengan Anda? Ning Kuei tiba-tiba mengangkat lengan kanannya menunjuk ke wajahnya dan berkata, di istana, kuda hitam saya mengalahkan kuda putih Anda. Dan aku juga ingin melihat apakah aku bisa mengalahkanmu. Jadi saya menerima taruhan yang Anda sebutkan sebelumnya. Mo Shanshan menatap sisi wajahnya dalam sebuah teka-teki dan bertanya-tanya mengapa dia menerimanya sekarang ketika dia menolaknya sebelumnya. Pangeran Long Qing tidak mau setuju, tapi dia melihat dompet bersulam, tergantung di pergelangan tangan Ning Kuei. Warnanya biru perak dan disulam dengan dekorasi sederhana. Dengan lembut mengguncang badai salju dan terlihat sangat sederhana. Namun, Pangeran Long Qing tahu bahwa itu sama sekali tidak sederhana, karena dia bisa merasakan aura kuat yang keluar dari dompet itu. Jadi dia memutuskan untuk menunggu dan mendengar apa yang ingin dikatakan Ning Kuei. Dalam situasi apapun, seorang jimat ilahi yang lengkap layak ditunggu sejenak. Dia berkata dengan kosong, kamu melanjutkan. Ning Kuei berkata, kami bertaruh pada tanggal melewati ranah. Orang yang melanggar ranah menang. Yang kalah menghancurkan gunung salju dan samudra kinya sendiri. Jika saya kalah, saya akan meninggalkan akademi. Jika kalah, Anda akan meninggalkan Aula Ilahi. Dia berkata dengan nada yang sangat umum, tetapi taruhannya sangat tidak umum. Setelah menghancurkan gunung salju dan samudra ki, satu kultivator akan menjadi orang yang tidak berguna. Kondisi tambahan yang ekstrim ganas, membuat kehidupan satu kultivator lebih buruk daripada mati. Dia sebenarnya berjudi dengan dua hal paling berharga dari seorang kultivator. Ning Kuei menatapnya dan berkata, taruhan ini bagus untuk Anda, karena Anda perlu menyingkirkan saya dari jalan untuk mengolah hati tahu Anda. Anda tidak perlu mengucapkan terima kasih. Meskipun Anda tidak pernah menjadi penghalang bagi kultivasi saya masih ingin membunuh Anda dari awal. Namun, aku tidak ingin mengambil risiko tapi sekarang aku akan memberikan diriku kesempatan untuk membunuhmu. Pangeran Long Qing diam-diam menatapnya dan tiba-tiba tertawa menghadapi badai salju di tebing. Di tebing salju, pertaruhan berbahaya dimulai. Atas nama Hao Tian. Dalam reputasi kepala sekolah, Ning Kuei menatap Pangeran Long Qing dan berkata sambil tersenyum. Aku harap kamu akan baik-baik saja saat kita bertemu nanti. Dan kemudian dia perlahan menyembunyikan senyumnya dan berkata perlahan dan tegas, jika kamu baik-baik saja, aku akan menjadi super idiot. Setelah menyelesaikan kalimatnya, dia membawa Mo Shanshan dan mereka melompat dari tebing salju menuju lembah hijau. Beberapa saat kemudian, payung hitam seperti bunga tiba-tiba muncul di antara dinding-dinding batu yang curam dan mereka tiba-tiba jatuh dengan kecepatan lebih lambat. Pangeran Long Qing berjalan ke tepi tebing salju dan menyaksikan bagian bawah dinding batu. Dia ingat bahwa itu jelas jimat ilahi yang dibuat oleh Paman Yan Shi di dompet itu. Segera dia merasa sedikit kecewa. Ning Kuei memiliki keadaan rendah dan kualitas moral yang buruk. Tapi bagaimanapun,
dia masih menjadi World Wayfarer. Meskipun Pangeran Long King adalah putra dewa di West Hill, ia tidak bisa secara sewenang-wenang membunuh Ning Kuei. Kecuali dia benar-benar tidak peduli memprovokasi perang antara Akademi dan Aula Ilahi. Untungnya, hari ini dia mencoba yang terbaik untuk mendorong Ning Kuei untuk bertaruh dengannya. Akademi seharusnya tidak ikut campur di dalamnya. Dia berpikir bahwa dia akhirnya bisa menghilangkan kayu bakar itu dari hati taunya yang membuatnya tenang. Dia perlahan berjalan kembali menyusuri tebing salju dan duduk bersila di belakang pagar kayu itu, bermeditasi di salju dan angin. Seiring berjalannya waktu, ia perlahan-lahan menjadi manusia salju, menunggu hari untuk menghancurkan dunia. Tebing curam naik tiba-tiba dan rumput liar di antara celah-celah tebing itu hancur menjadi garis hijau yang dengan cepat menghilang. Saat udara dingin menampar pipinya, Mo Shanshan menggunakan tangan kirinya untuk mencengkeram pinggang Ning Kuei dengan erat. Dia tidak merasa takut atau berteriak karena dia percaya bahwa Ning Kuei tidak akan pernah bunuh diri. Pang! Payung hitam besar terbuka di udara. Tubuh mereka tersentak, dan kecepatan mereka jatuh melambat. Mereka hanyut bersama angin dan menjauh dari tebing, menuju hutan berdaun lebar tidak jauh dari mereka. Mo Shanshan menyipitkan matanya karena angin. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat payung itu, yang menghalangi salju. Meskipun telah dipukuli oleh angin yang kencang, itu hanya memiliki sedikit deformasi. Tidak ada jejak yang merobeknya sama sekali. Karena begitu padat, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya dari bahan apa sebenarnya payung ini dibuat. Ning Kuei mencengkeram pegangannya erat-erat dengan tangan kanannya sekeras besi. Dia memegang pinggang Mo Shanshan dengan tangan kiri dan matanya terfokus pada tanah, yang semakin dekat. Dia sedang tidak ingin merasakan kehangatan dari kulit Mo Shanshan. Dia telah memeluk gadis-gadis kecil dan melompat turun dari tebing berkali-kali, jadi dia tahu bahwa meskipun payungnya kokoh, tutup payungnya tidak besar, sehingga tidak nyaman ketika mereka mendarat di tanah. Ketika mereka berada 10 kaki jauhnya dari tanah, cahaya redup tapi murni keluar dari jari Mo Shanshan. Tiba-tiba, udaranya menjadi lebih tebal, dan kecepatan jatuh diperlambat untuk kedua kalinya. Ning Kuei tahu bahwa Mo Shanshan telah melakukan sesuatu. Jadi dia menghentikan persiapan jimatnya dan memegangi pinggangnya dengan erat. Terdengar suara berdebam dan terdengar saat dia menekuk kedua kakinya dan jatuh ke tanah. Otot dan tulang belulangnya menjadi tegang dan kemudian mengendur saat dia mendarat, berhasil menyerap sebagian besar dampaknya. Namun sepertinya gadis di lengannya tidak merasakan apa-apa. Ning Kuei melepaskan tangannya dan mengangguk padanya untuk menunjukkan penghargaannya. Mo Shanshan menggelengkan kepalanya sebagai balasan dan dengan tenang meninggalkan lengannya. Lantai hutan dilapisi karpet dengan dedaunan gugur dan lembut untuk diinjak. Tidak ada yang tahu berapa tahun daun ini menumpuk, tetapi aneh bahwa tidak ada bau busuk. Meskipun ini adalah hutan berdaun lebar, pohon-pohon ini baru saja mulai tumbuh dan tidak dapat menahan salju sporadis yang jatuh dari tebing salju, membuat mereka tampak memiliki polarasi hijau di antara salju. Mereka berjalan ke hutan hijau dan menghilang dari pandangan sesaat. Mereka terus berjalan dan secara bertahap bergerak menjauh dari tebing salju. Tidak ada lagi salju yang mendarat di sana dari dunia di luar gunung. Langit di atas lembah masih abu-abu dan, dibandingkan dengan hutan yang dihiasi hijau, jauh lebih sepi di sini. Mungkin karena tekanan dari sumpah, atau karena Pangeran Long King telah berbicara tentang Sangsang, yang jauh di kota Chang'an, Ning Kuei menjadi sangat sunyi setelah memasuki hutan. Dia tidak seaktif seperti biasanya dan terus berjalan diam. Mo Shanshan juga diam. Melihat punggungnya, dia berpikir tentang percakapan yang terjadi sebelumnya di tebing salju. Dia berpikir tentang pelayan wanita kecil yang Ning Kuei coba lindungi, bahkan terhadap niat aslinya, dan berpikir tentang sumpah itu, yang, meskipun tidak berdarah, kejam. Saat melihat ke bawah dari tebing salju, lembah hijau ini tidak besar sama sekali. Tetapi ketika mereka datang ke sini secara pribadi, mereka menemukan bahwa lembah itu sangat dalam walaupun tampaknya tidak. Mereka berjalan untuk waktu yang lama tanpa percakapan apapun, namun mereka masih belum mencapai ujung lembah. Tempat ini jauh dari tebing salju. Jadi tidak perlu khawatir mereka akan didengar atau dikejar. Menatap payung hitam besar di belakang punggung Ning Kuei, Mo Shanshan tidak bisa lagi menahan rasa penasaran dalam dirinya. Dia bertanya, "Mengapa kamu tidak berkelahi?" Ning Kuei berhenti dan berbalik untuk bertanya, "Mengapa saya harus bertarung?" Melihat ke matanya, Mo Shanshan berkata dengan nada serius, "Kamu mengajari saya bagaimana bertarung sebelumnya di kereta. Pada saat itu, Anda mengatakan bahwa ketika dua harimau bertemu, hal yang paling penting untuk diingat adalah, hanya yang paling berani yang bisa menang." Setelah terdiam beberapa saat, Ning Kuei menjawab, "Di depan Long King, aku bahkan bukan harimau." Mo Shanshan melihat tas sutra yang tergantung di pergelangan tangannya dan berkata, dengan jimat ilahi di tangan, bahkan anak-anak bisa sekuat harimau. Ning Kuei menggelengkan kepalanya dan berkata, "Shifu telah berusaha keras untuk menulis jimat ilahi ini yang dapat digunakan oleh seseorang di tahap tanpa ragu. Sebagai seorang murid, saya tidak boleh menggunakannya kapan saja. Selain itu,
Anda dan saya sama-sama mempelajari talisman Taois, dan kita harus tahu dengan jelas bahwa karena saya tidak membuat Fu ini, sulit untuk membiarkannya mengungkapkan kekuatan aslinya. Saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk menyakiti Long Qing dengan itu. Mo Shanshan mengangkat kepalanya sedikit dan berkata dengan nada serius, kamu memilikiku. Ning Kuei berkata dengan tulus, terima kasih. Tapi bagaimanapun, ini adalah antara saya dan Long Qing. Jadi tidak masuk akal membiarkan Anda mengambil risiko. Terlebih lagi, Anda datang ke sini di bawah dekrit Aula Tuhan, dan saya tidak akan pernah membiarkan hubungan antara Anda dan Aula Tuhan menjadi lebih buruk karena saya. Dia melihat ke arah hutan dan ke tebing yang hampir tidak bisa dia lihat. Ning Kuei berkata, kita semua datang ke sini untuk mendapatkan Tomes of Arcane, jadi saya akan tetap bertemu dengannya pada akhirnya. Dia ingin membuatku putus asa, aku juga ingin melakukan hal yang sama padanya. Segalanya akan lebih mudah jika saya bisa menyingkirkannya terlebih dahulu. Mo Shanshan sedikit mengernyit dan berkata, Pangeran Long Qing bukan orang yang bisa dihilangkan dengan mudah. Ning Kuei menjelaskan, dia tidak mudah dihilangkan sebelumnya, tapi sekarang, kita bertaruh. Situasinya sangat berbeda. Selama saya menghancurkan dunia pertama, dia secara alami akan dihilangkan. Dia berbicara perlahan dan dengan nada damai seolah-olah dia mengatakan sesuatu yang pasti akan terjadi. Mo Shanshan menatapnya, tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan kehilangan taruhan. Bahkan jika dia harus menang, apakah dia mempertimbangkan apa yang akan dia lakukan jika Long Qing kembali pada kata-katanya? Meskipun pangeran yang taat itu percaya pada Hao Tian, jika dia perlu menghancurkan latihannya dan meninggalkan aula ilahi, bahkan sumpah yang disumpah atas nama Hao Tian tidak akan mengikat. Dia bertanya, bagaimana jika Anda kehilangan taruhan ini? Ning Kuei hanya menjawab, aku tidak akan. Mo Shanshan terus bertanya, aku bilang kalau, Ning Kuei sedikit terkejut dan berkata, jika saya kalah, biarlah. Saya telah sangat menderita untuk membersihkan acu poin saya, apakah saya sebodoh itu untuk mengikuti sumpah itu dan membuat diri saya tidak valid? Mo Shanshan tidak bisa mempercayai apa yang dia dengar, dan bertanya, bagaimana dengan reputasi tuannya? Berpikir tentang Psyche Master yang kuat bernama Lin Ling, yang datang dari tentara Tang Istana dan meninggal dengan penyesalan, Ning Kuei mengungkapkan senyum di wajahnya. Aku belum melihat guruku. Tetapi menurut saudara-saudari senior saya pikir dia mungkin tidak peduli tentang itu. Sebaliknya, jika saya kehilangan taruhan ini dan benar-benar mengubah diri saya menjadi tidak sah dan meninggalkan akademi, dia mungkin sangat marah tentang bagaimana dia bisa memiliki siswa yang begitu bodoh. Mo Shanshan masih tidak bisa memahami kata-katanya. Ning Kuei menjelaskan, maksud saya adalah bahwa kepala sekolah akademi tidak peduli dengan reputasinya, juga. Bagaimana jika Pangeran Long Qing tidak memenuhi janjinya ketika dia kalah? Jika saya menerobos tahap kultivasi terlebih dahulu, dia tidak punya pilihan selain memenuhi janjinya. Ini akan menjadi tantangan besar untuk menembus dua tahap sekaligus. Meskipun Anda telah berhasil memasuki tahap Seetroug, Anda masih berada di level yang lebih rendah, bagaimana Anda bisa menembus dua tahap dan memenangkan ini? Tidak peduli seberapa bagusnya kamu dalam bertarung, perbedaan dalam keterampilan antara kamu dan Long Qing masih besar. Menatapnya, Ning Kuei tiba-tiba bertanya dengan serius, jika seseorang terganggu selama waktu genting ketika dia mencoba untuk menghancurkan dunia, apa yang akan terjadi padanya? Mo Shanshan tidak tahu mengapa dia peduli tentang ini. Tetapi setelah berpikir sebentar, dia menjawab, itu tergantung pada gangguan macam apa itu. Ning Kuei menjawab, yang terbesar. Mo Shanshan tidak tahu mengapa dia peduli tentang ini. Tetapi setelah berpikir sebentar, dia menjawab, itu tergantung pada gangguan macam apa itu. Ning Kuei menjawab, yang terbesar. Mo Shanshan berkata, pada saat itu, orang yang mencoba untuk menghancurkan dunia akan sangat terluka, dan dia mungkin tidak dapat menghancurkan dunia itu selama sisa hidupnya. Ning Kuei mengangguk dan berkata, itu tidak bisa lebih baik. Setelah itu, mereka diam lagi. Sepertinya mereka berjalan tanpa tujuan. Sebenarnya, Ning Kuei selalu berjalan ke arah tertentu. Aura yang kuat dan sombong itu seperti lampu di surga dan bumi yang mengarahkannya untuk melintasi hutan hijau, melalui lahan basah, dan mengambil jalur gunung yang berlumpur, kasar, dan ditutupi oleh kabut lembab. Akhirnya, mereka tiba di depan sebuah danau. Danau ini tidak besar, seluas 1000 kaki. Garis pantainya berliku dan airnya tenang. Tidak ada yang tahu berapa tahun danau ini telah ada di antara lembah yang fantastis ini karena tidak ada jejak yang ditinggalkan oleh manusia dapat ditemukan di sini. Dibandingkan dengan puncak salju di Gunung Tianqi, lembah hijau itu hangat. Namun kenyataannya, lembah itu masih dingin, sedingin musim dingin di Chang'an. Beberapa es tipis membeku di sepanjang garis pantai danau dan menyebar kemana-mana ketika air membengkak, dan kemudian air akan membeku di permukaan damai lainnya. Tidak ada jejak manusia yang dapat ditemukan di sini. Tampaknya danau ini adalah danau alami di lembah, tetapi Ning Kuei tidak berpikir begitu.
aura yang dikenalnya datang langsung dari dasar danau. Ning Kuei berdiri di tepi danau dalam diam, menatap danau untuk waktu yang lama. Melalui airnya yang transparan, ia melihat pasir putih dan batu-batu bulat tergeletak di bawah air, namun ia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Mo Shanshan tidak bisa merasakan aura yang kuat. Tapi dia merasakan ada sesuatu yang lain di sini. Dia berjalan di samping Ning Kuei, memandangi ikan yang berenang, dan berkata dengan lembut, danau ini adalah susunan taktis yang besar. Tetapi aneh bahwa danau itu sendiri adalah mata arai yang bertentangan dengan aturan arai taktis. Ning Kuei tetap diam sebelum berkata, susunan taktis dari tempat tidak dikenal jelas berbeda dari susunan taktis lainnya. Maksudmu danau ini adalah gerbang depan doktrin setan? Melihat puncak salju yang terpantul di danau, dia tiba-tiba teringat sesuatu yang dicatat dalam kode, dan kemudian berkata dengan suara gemetar, sudah dicatat dalam kode bahwa ada sebuah danau di gerbang depan doktrin setan. Apakah ini danau itu? Ning Kuei menjawab, ini pasti yang ini. Mo Shanshan memandangi danau biasa ini dan tidak percaya bahwa mereka telah menemukan gerbang depan doktrin iblis dengan begitu mudah. Dia berkata, saya tidak pernah berpikir sepanjang hidup saya bahwa saya akan melihat sisa-sisa doktrin gerbang depan secara pribadi. Jika pembudidaya lain melihat gerbang depan secara langsung dan melihat tempat tidak dikenal yang dibicarakan semua orang, mereka akan senang. Mereka bahkan mungkin dengan gila-gilaan melompat ke danau. Jika Ning Kuei melihat danau ini di lain waktu, dia akan senang juga. Tapi sekarang, dia sangat tenang. Karena apakah Ming, Handrol dari Tomes of Arcane disembunyikan di bawah danau atau sisa-sisa pendahulu itu, semua itu tidak ada hubungannya dengan dia. Tiba-tiba dia bertanya, apakah danau ini punya nama? Apakah itu disebutkan dalam kode balai ilahi? Mo Shanshan bertanya, mengapa kamu peduli tentang itu? Ning Kuei menatapnya dan menjawab sambil tersenyum, karena di masa depan, buku-buku sejarah akan mencatat bahwa siswa ke-13, bernama Ning Kuei, dari Akademi Lantai 2 memecahkan dunia di danau ini, jadi bagaimana danau ini dapat tidak punya nama? Kedengarannya tidak bagus jika kita menyebutnya danau tidak dikenal atau danau tanpa nama. Mo Shanshan menghela nafas, berpikir bahwa melanggar ranah itu sulit dan penuh teka-teki dan itu tidak akan mudah untuk dicapai. Dia terlalu sombong. Dia dengan enggan berkata, doktrin iblis menyebut diri mereka doktrin pencerahan, sehingga mereka menyebut danau ini danau penampakan. Ning Kuei dan Mo Shanshan tidak menemukan sesuatu yang tampak seperti mata air panas bumi, sehingga mereka hanya menorehkan anomali kesusunan taktis. Mereka tidak dapat menahan keterkejutan mereka ketika mereka memikirkan bagaimana pasukan taktis yang hebat mampu mengubah musim. Mereka menjadi lebih yakin bahwa gerbang depan doktrin iblis, yang tersembunyi selama beberapa dekade, pasti ada di dalam danau di hadapan mereka. Seperti yang dikatakan oleh Pangeran Long King, itu bukan saatnya bagi gerbang depan untuk membuka dan sebenarnya mereka tidak tahu kapan itu akan terbuka. Mereka baru tahu kapan dibuka, itu akan menjadi anomali, jadi saat ini apa yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu dan bersiap-siap. Ning Kuei pergi untuk duduk di sebuah batu besar di samping danau, melihat ikan kecil yang aneh tanpa sisik berenang di air jernih. Setelah hening sejenak, dia tiba-tiba bertanya, bagaimana cara memecahkan kerajaan? Pertanyaan itu lurus namun bodoh. Tidak ada penggarap agung di dunia yang bisa menjawabnya karena selama proses kultivasi tanpa batas, apa yang dilihat dan dirasakan orang berbeda, jadi tidak ada jawaban sederhana. Jika pertanyaan seperti ini bisa dijawab, maka kepala sekolah akademi akan menjadi orang yang paling cocok untuk menjawabnya. Tidakkah itu berarti kakak-kakak senior dan kakak-kakak perempuan di lantai 2 akademi akan sudah berkali-kali menembus wilayah mereka? Ning Kuei cukup jelas bahwa hambatan pasti akan muncul satu demi satu dalam kultivasinya, jadi dia telah dengan damai menunggu kedatangan mereka. Namun, dia telah terjebak di tahap Seetroug selama beberapa bulan tanpa melihat kemajuan. Sekarang dia telah bertaruh dengan Pangeran Long King, batas waktu juga memberinya bentuk tekanan lain, mendorongnya untuk mengajukan pertanyaan. Mo Shanshan menatapnya dan dengan lembut menjawab, hanya kamu yang bisa menjawab pertanyaan seperti itu. Ning Kuei meraih tangannya ke air danau yang dingin, mengejutkan beberapa ikan. Setelah merenung sejenak, dia berkata, saya pikir kesediaan adalah yang paling penting. Untuk menerobos ranah, pertama Anda harus memiliki kemauan atau itu akan lebih sulit. Yang kedua adalah kepercayaan diri. Anda harus percaya bahwa Anda dapat menembus dunia. Berada di ambang tahap Seetroug, ia memiliki keinginan kuat untuk terobosan. Tekanan berat datang dari Pangeran Long King dan batas waktu berubah menjadi motivasi baginya. Bagaimana mungkin dia masih repot-repot tetap tenang? Namun, melihat ikan yang berenang bebas di air jernih yang dia kaget sebelumnya, dia tahu betul apa yang paling tidak dia miliki saat ini. Sebelumnya, dia telah berjanji pada Mo Shanshan bahwa dia tidak akan dikalahkan. Dalam percakapan mereka berikutnya tentang Danau Daming, dia juga tampak percaya diri. Tapi itu bukan kepercayaan yang sebenarnya.
Bagaimana dia bisa mengumpulkan kepercayaan di depan seorang murid West Hill yang sangat baik yang telah berada di negara tahu takdir selama bertahun-tahun? Selanjutnya, masuk ke ranah adalah masalah yang membingungkan. Itu berubah-ubah, seperti badai salju di wilderness yang datang dan pergi sesuka hati. Mereka dapat membawa kepingan salju dengan embusan angin bahkan pada hari-hari yang cerah, atau bahkan tidak muncul pada hari-hari yang paling dingin sekalipun. Mo Shanshan berjalan ke batu dan mengikuti garis pandangnya untuk melihat danau. Kamu tidak percaya diri? Saya selalu menganggap diri saya sebagai bakat dan tidak ada yang tidak bisa saya pelajari. Bahkan ketika saya tahu saya tidak memiliki bakat untuk berkultivasi, saya masih percaya diri saya lebih pintar daripada yang lain. Anda tahu, tahun lalu saya masih berpikir bagaimana saya bisa meretas seseorang di tahap Seetroug sampai mati menggunakan 3 bilah. Ning Kuei menatapnya dan dengan sungguh-sungguh berkata, kemudian ketika saya mulai berkultivasi, semuanya berjalan lancar dan tetap seperti itu ketika saya mulai berlatih Taoisme Jimat. Majikan saya dan banyak lainnya semua percaya saya sebagai bakat, tetapi kepercayaan diri saya telah melemah karena sekarang saya telah bertemu banyak bakat kultivasi nyata. Itu termasuk kamu. Bulu mata Mo Shanshan berkibar. Dia tidak tahu harus berkata apa. Orang-orang seperti kakak sulung dan kakak kedua adalah jenius kultivasi sejati. Rekan seusia yang sama, Chen Pipi, yang telah memasuki tahap takdir tahu adalah jenius sejati. Adik tahu, Ye Hongyu, tidak bisa dibandingkan dengan mereka? Pangeran Longqing tidak ada artinya sama sekali. Dia juga. Mo Shanshan mengangkat kepalanya dan dengan sungguh-sungguh bertanya, lalu bagaimana saya bisa membantu Anda meningkatkan kepercayaan diri Anda? Ning Kuei menjawab dengan serius, saya butuh pujian. Bahkan jika wajahnya tumbuh beberapa inci lebih, tidak ada cara baginya untuk memujinya secara langsung. Tetapi ini memungkinkannya untuk mengkonfirmasi bahwa dia tidak tahu apa-apa, jadi dia memutuskan untuk menggunakan cara lain untuk membantunya. Dia memandang Ning Kuei dan menghela nafas, apakah kamu tahu ada berapa banyak tempat tidak dikenal di dunia ini? Ning Kuei menyeka air di tangannya dan berkata dengan mengejek, bagaimana saya bisa tahu mereka ketika mereka disebut tempat tidak dikenal? Dia menggelengkan kepalanya, tempat tidak dikenal sebenarnya adalah 1 biara, 1 kuil, dan 1 gerbang, dan lantai 2. Biara adalah biara Zisho, kuil adalah kuil Xuankong, dan gerbang adalah gerbang depan doktrin iblis. Lantai kedua secara alami adalah lantai 2 akademi. Menatap wajahnya, Ning Kuei terlalu terkejut untuk mengatakan apapun. Dia butuh waktu lama untuk menekan pikirannya yang berantakan dan berteriak dengan marah, Anda memberitahu saya bahwa mereka adalah wilayah misterius di luar dunia sekuler, yang hanya sedikit orang yang bisa melihatnya. Bahkan mereka yang berhasil masuk akan menolak untuk membicarakan pengalaman mereka di sana. Itu sebabnya mereka disebut tempat tidak dikenal. Tapi akademi, itu hanya terletak di selatan kota Chang'an. Semua orang tahu di mana itu, jadi bagaimana itu bisa disebut tempat tidak dikenal? Lantai kedua akademi jarang muncul di dunia ini, meskipun memang benar bahwa itu milik dunia fana dibandingkan dengan biara Zisho yang tidak diketahui di pegunungan dan kuil Xuankong yang jauh di dunia fana. Mo Shanshan menatapnya dan berkata, seseorang pernah berkata dunia sekuler dan dunia supermundane adalah 2 tempat yang terisolasi tanpa kesamaan. Siapapun yang dapat menemukan kesamaan mereka harus menjadi orang bijak. Ekspresinya tenang, mungkin karena memikirkan penyesalan dan keluh kesah yang pernah dibuat tuannya dan legenda lelaki itu di dunia kultivasi. Jika orang menemukan kesamaan, mereka harus disebut orang bijak. Meskipun penatua kuil Lanke pernah mengatakan bahwa kepala sekolah akademi menolak untuk menyebut dirinya seorang bijak, lantai kedua akademi secara alami adalah tempat di mana bijak tinggal. Dia menatap mata Ning Kuei, kamu dari lantai 2 akademi, satu-satunya tempat dengan orang bijak di dunia fana. Tidak seorang pun memiliki hak untuk memengaruhi kepercayaan diri Anda. Jadi mengapa kamu tidak percaya diri? Ning Kuei berkata dengan tak percaya, berdasarkan apa yang Anda katakan, bukankah ini berarti saya salah satu dari World Wayfarers yang legendaris itu? Mo Shanshan mengangguk padanya. Dia kemudian dengan jujur menambahkan, alisnya berkerut, ya, meskipun World Wayfarers yang legendaris tidak selemah dirimu. Sekali lagi dipermalukan oleh gadis yang berpikiran sederhana ini, Ning Kuei tidak membantahnya kali ini. Dia belum pulih dari keterkejutan dan kemarahannya. Baru saat itulah dia menyadari semua ejekan arogannya tentang para Wayfarer dunia telah diarahkan pada dirinya sendiri juga. Ketika dia ingat bagaimana dia dan Sang-Sang pergi ke barat kota Chang'an dan memenangkan semua uang dari kasino di sana, dia tidak bisa, aku merasa malu karena dia telah melangkah ke parit bau 2 kali. Mo Shanshan menatapnya. Sekarang setelah kamu belajar kebenaran, apakah kamu menemukan kepercayaan dirimu? Ning Kuei keluar dari lamunannya. Aku adalah World Wayfarer di Akademi, jadi aku jauh lebih baik daripada Pangeran Longqing dalam hal latar belakang, karisma, dan perilaku. Mengapa saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk menginjak-injaknya?
Menyaksikan ambang samar-samar dari tahap seetrog di dasar danau yang jernih, dia mulai berkultivasi lagi. Jika dia tidak tahu bagaimana cara menembus dunia, maka dia hanya harus melihatnya. Dia memandangi air danau yang indah, awan kemerahan di senja, dan bintang-bintang bercermin di dalam air. Dia mematahkan cabang pohon willow dan menemukan kail di suatu tempat di paketnya. Dia kemudian menaruh beberapa irisan daging kering yang diberikan oleh wanita sunyi di kait dan menjatuhkannya ke danau yang damai. Gerakannya telah mengganggu bintang-bintang yang terpantul dalam air dan mengejutkan ikan yang bersembunyi di bawah batu yang ditutupi selimut malam. Dia mulai memancing. Mungkin itu karena cabang willow di samping danau Daming telah terbenam dalam aura alam yang dibawa oleh formasi taktis yang hebat dari gerbang depan doktrin setan selama ribuan tahun. Itu sangat kuat dan sangat cocok untuk digunakan sebagai pancing. Cabang willow berfluktuasi di permukaan danau, terhuyung-huyung di ikan hanya dalam waktu singkat. Alih-alih mengangkat ranting willow, dia justru memegangnya dengan damai seolah dia memegang hal terpenting dalam hidupnya. Ikan itu berjuang untuk melepaskan diri dari kail dan akhirnya melarikan diri ke air dengan percikan, meninggalkan jejak darah yang samar. Tanpa umpan atau kail, ranting willow diam-diam tetap berada di air. Ning Kuei hanya duduk di batu di samping danau seperti itu sepanjang malam. Baginya, ikan di danau itu seperti kesempatan yang mungkin ia butuhkan untuk menembus dunia. Mereka yang mau ditangkap, dia menyambut mereka untuk ketagihan. Mereka yang tidak, dia tidak akan memaksa mereka. Mo Shanshan sedang menatap danau. Dia adalah master jimat yang paling baik dari generasi muda. Sebelum Ning Kuei muncul, dia adalah penerus master talisman ilahi. Setelah memeriksa danau sepanjang malam, dia akhirnya menemukan apa yang menyebabkan lembah menjadi sangat hijau. Ada sederetan taktis besar di dalam danau, yang fungsinya belum diperjelas, tetapi cukup kuat untuk mengusir penglihatan atau bahkan persepsi psi's power. Dan di atas lembah, harus ada susunan taktis lain yang lebih kuat yang membantu menangkal efek alam. Menurut analisisnya, tahun ini sangat dingin dan udara dingin datang dari utara. Oleh karena itu, susunan taktis besar yang menyelimuti lembah dari atas pecah dengan perubahan iklim yang melepaskan vitalitas yang telah terkunci di lembah. Dan kemudian lembah itu berangsur-angsur berkembang, yang menghasilkan yang hijau yang dia lihat sekarang. Ini juga cocok dengan apa yang dikatakan Pangeran Longking di tebing salju. Namun, meskipun susunan taktis besar telah pecah dan lembah telah menjadi hijau lagi, udara dingin juga menyerbu dari luar. Jadi vitalitas di lembah itu harus memudar sebelum mencapai puncaknya, itulah sebabnya sekarang ada es tipis di danau. Mo Shanshan duduk diam di samping danau, dan tangannya bertumpu pada lutut yang terus-menerus mengetuk saat dia mencoba mencari tahu. Namun, dia masih tidak tahu apa yang akan memicu susunan taktis besar di danau. Saat fajar, Mo Shanshan perlahan membuka matanya dan terbangun dari pikirannya. Dia kemudian berbalik ke sisinya untuk melihat Ning Kuei duduk di atas batu yang masih memancing. Lucu sekali dia tertidur dengan mata terpejam, namun kepalanya mengangguk ke atas dan ke bawah dengan ombak danau seolah dia sedang memancing dengan kepalanya. Mungkin Ning Kuei merasakan pandangannya padanya saat dia bangun, menggosok matanya, dan kemudian perutnya. Dia memandangi gadis yang memperhatikannya dengan penuh perhatian dan bertanya, "Apakah kamu lapar?" Mo Shanshan sedikit mengangguk. Melihat refleksi di danau dia dengan lembut berkata, "Saya akan memasak sekarang." Refleksi mereka di air cukup jernih dan tampak lebih dekat. Ning Kuei bertanya, "Saya benar-benar muak dengan daging kering. Apakah kita punya sesuatu untuk dimakan?" Mo Shanshan menatap ranting willow di tangannya dan dengan penuh rasa ingin tahu bertanya, "Apakah Anda menangkap ikan?" Ning Kuei tersenyum menjawab, "Bahkan kailnya digigit oleh ikan itu. Bagaimana saya bisa menangkap satu tanpa kail?" Mo Shanshan berdiri, rok katunya berkibar tertiup angin pagi. Dia perlahan-lahan mengulurkan tangan kanannya, dan dengan fluktuasi napas dingin jimat, sebuah balok es tiba-tiba muncul di air danau. Di dalam es kristal itu ada seekor ikan gemuk tanpa sisik, yang tampak seindah ember sedingin es yang terbawa ombak. Ning Kuei menghela nafas di adegan itu. "Saudari junior, Anda telah disempurnakan menggunakan Taoisme jimat. Saya tidak tahu kapan saya bisa mencapai tingkat seperti itu. Setelah kamu masuk ke ranah Seetrog State, kamu akan menemukan trik ini menjadi mudah." Mo Shanshan mengatakan itu dengan tenang, namun apa yang dia pikir berbeda. Master jimat ini, yang menganggap Taoisme jimat sebagai hal yang paling suci, diam-diam berpikir, jika bukan karena keinginan Anda untuk makan hal-hal segar, jika bukan karena jimat hangat yang Anda tempelkan pada saya, dan jika bukan karena fakta bahwa Anda berada di saat kritis melanggar ranah, saya tidak akan melakukan itu. Ning Kuei mengeluarkan es dari danau dan melihat es seperti batu giok di bawah sinar matahari pagi dan ikan gendut yang masih bernapas di dalamnya. Dia tiba-tiba teringat saat di samping lahan basah akademi yang Chen Pipi telah tunjukkan padanya pemandangan tahap tahu, dan keadaan ikan pada waktu itu bahkan lebih menakjubkan. "Aku akan pergi dan mengambil beberapa ramuan liar yang bisa dimakan, dan kemudian kita bisa merebus sup ikan," katanya dengan gembira.
Mo Shanshan menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia akan melakukannya sendiri. Dia diam-diam berpikir, saya bahkan menggunakan jimat untuk membekukan ikan untuk membantu Anda memecahkan dunia, jadi mengapa saya keberatan sup-sup ikan untuk Anda? Ning Kuei menatap sosok gadis yang sibuk dengan kepalanya miring. Dia tidak bisa membantu menggosok kepalanya karena dia tidak pernah berharap bahwa suatu hari adik kaligrafi akan datang untuk melayaninya. Namun, dia sudah terbiasa dengan sang-sang yang melayani dia selama bertahun-tahun, jadi dia tidak merasa bahwa itu tidak dapat diterima. Sup ikan siap setelah waktu singkat. Ning Kuei memasukkan batang ranting pohon willow ke dalam lapisan batu dan mengambil garam dari bungkusannya untuk menaburkannya ke dalam sup, dan kemudian dia menyendok semangkuk sup putih dan menyesapnya. Bagasinya seberat sebuah bukit kecil. Dan nyatanya, itu tidak berbeda dengan bukit kecil karena menyimpan banyak hal. Mo Shanshan mengangkat lengannya dan menyeka kotoran dari wajah bulatnya yang indah dengan lengan bajunya. Dia memalingkan matanya yang cerah untuk melihat Ning Kuei dengan antisipasi dan gugup, bertanya, bagaimana rasanya? Tentu saja, itu baik untuk menikmati semangkuk sup ikan hangat setelah berada di tanah es dan salju untuk waktu yang lama. Jadi, Ning Kuei memujinya sambil tersenyum dan kemudian berkata, sayang sekali saya tidak membawa bumbu apapun, maka rasanya akan lebih enak. Dia mengatakan itu dengan santai sementara poin utamanya masih memujinya. Tetapi, ini adalah pertama kalinya adik kaligrafi membuat makanan sendiri, dan lebih jauh lagi, dia memiliki pemikiran khusus lainnya, jadi dia tidak begitu senang dengan kalimat itu. Dia memegang semangkuk sup ikan dengan kepala menunduk dan sedikit meniup busa dan uap panas di permukaan saat bulu matanya yang panjang berkibar sedikit. Setelah beberapa saat, dia dengan lembut bertanya, apakah ini lebih buruk dari apa yang Anda makan sebelumnya? Bagaimana kita bisa membuat makanan lezat di wilderness? Ning Kuei minum sup dalam mangkuk dan mulai memakan ikan. Dia kemudian berkata dengan samar, yang di rumah tidak pernah membuat makanan enak. Semuanya memiliki rasa yang sama, dan saya sudah bosan. Mo Shanshan dengan sensitif memperhatikan bahwa kata yang dia gunakan adalah satu, dan bukan pelayan wanita, jadi dia menjadi lebih diam. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dengan kemauan yang kuat dan dengan sungguh-sungguh menatapnya, berkata, aku akan membuatnya lebih baik. Ketika mereka selesai minum dan makan, Ning Kuei terus memancing di atas batu di samping danau. Setelah terbenam dalam air untuk waktu yang lama, cabang willow di tangannya sudah menjadi putih dan tidak ada kait atau umpan di ujungnya. Kecuali untuk beberapa ikan nakal yang sesekali menyentuhnya, tidak ada ikan lain yang menunjukkan minat sama sekali. Mo Shanshan menyebarkan volume dan mulai menulis tidak jauh darinya. Sinar matahari musim dingin yang cemerlang, yang dipantulkan oleh puncak yang diselimuti salju di sekitar danau Daming ke lembah hijau, tampak hangat dan mulia. Ketika dia bosan saat memancing, Ning Kuei sesekali meninggalkan batu dan datang untuk melihat apa yang ditulis gadis itu. Setelah membuat komentar, dia kemudian menulis beberapa karakter dan mendengarkan ketika gadis itu berkomentar. Mereka berdua penggemar kaligrafi dan tidak takut bosan. Di lembah hijau yang terisolasi ini, mereka terkadang saling menulis dan menghargai kaligrafi masing-masing dan terkadang menghargai pemandangan danau. Waktu bergerak lambat dan tidak ada yang istimewa terjadi. Tentu saja, sebagian besar waktu, Ning Kuei masih memancing di samping danau. Susunan taktis besar di luar lembah hijau telah sepenuhnya memudar, yang memungkinkan udara dingin dari luar dan vitalitas musim semi yang diremajakan dari dalam bertabrakan. Sekarang puncak vitalitas dan hutan berdaun lebar di samping danau itu telah menumbuhkan banyak daun hijau dalam waktu singkat yang melambai-lambai ditiup angin. Ketika musim semi mencapai puncaknya, orang akan merasa mengantuk karena kehangatan. Jadi Ning Kuei, memegang cabang willow itu, tanpa sadar pergi tidur. Dia bangun dengan tiba-tiba dan mengangkat kepalanya untuk melihat sekelilingnya. Namun di depan matanya, tidak ada danau Daming yang damai dan indah, juga Mo Shanshan. Apa yang dia lihat hanyalah kehancuran. Dia berada di wilderness lagi, tanah yang hanya muncul dalam mimpinya, bukan dalam kenyataan. Hutan belantara yang dilihatnya sekarang tidak ditutupi dengan mayat dan darah, juga tidak ada orang-orang yang ketakutan memandang ke langit, tukang daging dan peminum anggur yang acuh tak acuh, atau sosok besar dan tinggi itu. Apa yang dimilikinya hanyalah udara dingin, hutan belantara yang sunyi dan gelap, dan gumpalan samar gagak hitam di kejauhan. Ning Kuei menggosok matanya dan melihat ke arah gagak. Apa yang dilihatnya bukanlah gagak hitam di seluruh langit, tetapi hanya 3 kolom asap gelap yang menggantung di depan wilderness. Asap itu dengan dingin melihat ke arahnya, seolah itu memiliki kehidupan. Itu mengingatkannya pada mimpi sebelumnya, mimpi dalam perjalanan. Dalam mimpi itu, dia juga melihat pemandangan serupa dan seseorang berkata di sampingnya, sudah mulai gelap. Sudah mulai gelap. Melihat 3 kolom asap gelap jauh, Ning Kuei tiba-tiba merasa kedinginan, dan embun beku perlahan-lahan muncul di bulu matanya. Dia merasa pakaiannya menjadi lebih tipis karena dia akhirnya melihat penampilan nyata dari 3 kolom asap gelap. Itu bukan asap,
tetapi banyak sinar cahaya atau mungkin potongan-potongan cahaya. Cahaya hitam dan serpihan-serpihan cahaya hitam menyatu untuk membuat asap tergelap di dunia, seolah-olah itu bisa melahap semua cahaya lainnya. Karena takut, dia tanpa sadar melambaikan tangannya, ingin mematahkan dan membubarkan asap gelap dengan cabang willow. Tetapi pada saat berikutnya, dia menemukan cabang willow telah berubah menjadi payung hitam besar. Pof! Payung hitam besar dengan cepat membuka dan menutupi tubuhnya. Dan tiba-tiba, dia merasa jauh lebih aman. Selain Danau Daming, Ning Kuei sedang berjuang untuk memecahkan ranah. Di tebing salju sekitar 10 mil jauhnya dari Danau Daming, Pangeran Long King, yang bertaruh dengan Ning Kuei untuk menembus tahap dengan mengorbankan nyawanya di masa depan, telah menginjak ambang pintu dari tahap yang mengetahui takdir. Dengan hanya satu kaki di ambang pintu, dia tidak bisa mempertahankan stabilitasnya. Sepertinya dia berdiri di perbatasan dua dunia, jadi dia mungkin maju atau mundur. Melangkah ke depan, dia akan memeluk cahaya ilahi Hao Tian, dan mundur, dia akan merosot. Pangeran Long King telah duduk diam di tebing salju untuk waktu yang cukup lama. Badai salju di Gunung Tianqi telah meniup salju tebal ke sisi kanan tubuhnya, yang tampak seperti baju besi, namun sisi kiri tubuhnya tetap berada di lembah hijau. Dengan satu bagian tubuhnya diselimuti oleh salju dan bagian lainnya karena vitalitas, dia benar-benar terlihat aneh. Tiba-tiba, dia berdiri dan dengan tenang membalik salju dari tubuhnya, tidak peduli tentang lolos dari tebing pencerahan. Dia perlahan-lahan pergi ke bawah tebing dan menangkap seekor domba putih. Dan kemudian, dia membiarkan domba pergi. Melawan lembah hijau dan menghadap gunung salju, ia tenggelam dalam pikirannya seolah merasakan sesuatu. Hijau-hijau di lembah merayap di sepanjang tebing seperti tanaman merambat, dan di salju di bawah kakinya, rumput hijau perlahan-lahan muncul, yang sama banyaknya dengan bintang-bintang. Jika Anda ingin mematahkan pagar, mengapa menjebak diri Anda di dalam pagar? Berdiri di depan lembah hijau dan menghadap gunung salju yang sunyi, Pangeran Long King diam, tahu bahwa ia harus memutuskan sekali lagi. Apa yang dia pilih tidak penting, tetapi poin kuncinya adalah semangat yang dia tunjukkan dalam proses itu. Berdasarkan pengalaman pendakian gunung sebelumnya di akademi, kali ini dia berbalik dan berjalan menuju lembah hijau tanpa ragu-ragu. Saat dia mengangkat kakinya dan sepatu botnya meninggalkan salju, badai salju di atas tebing salju dan di belakang puncak tiba-tiba berhenti. Dia mendongak untuk menemukan bahwa awan tebal dan tebal itu entah bagaimana menghilang, menampakkan langit biru. Langit biru dan tenang adalah apa yang benar-benar ada, namun, apa yang tercermin dalam hati Taoisnya dan indera persepsinya benar-benar berbeda, dengan sebagian darinya berwarna hitam jernih dan tenang dan setengah lainnya secemerlang bintang-bintang. Lagi-lagi dia berdiri di perbatasan antara terang dan gelap. Setelah hening sesaat, dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya, menginjak ke depan sepanjang satu sisi tebing salju yang berada di dekat lembah hijau. Setelah setiap langkah, rumput hijau akan tumbuh di samping sepatu botnya, yang menyebar dengan sangat luar biasa dan subur dan hampir menutupi seluruh tebing salju. Pagar di ujung lain dari tebing salju yang telah memenjarakannya selama berhari-hari telah rusak dan berserakan di tanah. Di antara itu adalah sepotong kayu bakar, yang bagian atasnya samar-samar menunjukkan sedikit warna hijau. Tanaman hijau, meskipun pingsan, sangat murni. Ketika mendekati itu, ia menemukan bahwa itu sebenarnya adalah daun hijau sekecil setengah dari kuku. Tunas baru telah tumbuh dari kayu bakar yang mati. Mungkin lebih banyak daun hijau akan tumbuh darinya dan bahkan mekar segera sejak kuncupnya tumbuh begitu cepat. Pangeran Long King diam-diam menatap kuncup hijau, tidak menunjukkan apa-apa di wajahnya, namun jauh di dalam hatinya, dia sangat tersentuh. Yang disebut takdir mengetahui adalah untuk mengetahui asal mula dunia, untuk menguasai aturan ki langit dan bumi atau bahkan hukum kehidupan, dan hanya dengan cara ini seorang pembudidaya dapat disebut penguasa Taoisme. Sekarang, dia hanya 1 inci dari negara yang mengetahui takdir, dan tidak ada hambatan dari hati Tao yang bisa menghentikannya. Jadi, dia akan menghancurkan dunia ketika semua daun hijau tumbuh dan bunga-bunga mekar penuh. Namun, ia menjadi lebih serius sekarang, karena disela adalah tabu pada saat melanggar kerajaan. Jika dia bisa mematahkan bidang tahap takdir yang mengetahui di Peach Mountain of West Hill, Imam Agung Penghakiman Ilahi secara alami akan melindunginya. Namun sekarang, jauh di dalam Snow Mountain of the Wilderness, dia harus bergantung pada dirinya sendiri untuk menghadapi semua bahaya dan rintangan yang mungkin. Tepat pada saat itu, suara pakaian mengaduk udara terdengar. Dan kemudian, Ye Hongyu, Tao adik berwarna merah, muncul di tebing salju. Roti Tao hitamnya agak berantakan dan wajahnya yang cantik tampak lelah, yang menunjukkan bahwa ia telah menghabiskan sebagian besar energinya dalam lomba mengejar dengan Tang Xiaotang. Saat dia melirik Pangeran Long King, kristal, matanya yang dingin menunjukkan jejak keramahan dan penghargaan. Namun, dia hanya duduk dekat dengannya, tanpa tindakan atau kata-kata khusus, dan mengamati sekitarnya dengan acuh tak acuh.
Pangeran Longking mengangguk padanya untuk menunjukkan rasa terima kasihnya, dan kemudian dia duduk di samping kayu bakar dan perlahan-lahan menutup matanya, diam-diam menunggu saat mekar dan menyambut tahap tahu takdir. Jauh di lembah hijau, Ning Kuei sedikit menundukkan kepalanya di atas batu di samping danau Daming dan sepertinya sudah tertidur lelap. Cabang willow di tangannya bergerak naik dan turun seiring dengan napasnya, yang terkadang bergetar di air danau. Seekor ikan berenang dari kedalaman air, melambaikan ekornya dengan cara yang aneh. Alasan mengapa itu dikatakan aneh adalah bahwa ia tidak berenang selembut dan anggun seperti rekan-rekannya dan itu tampak agak lelah. Meminjam cahaya yang bersinar ke dalam air, ia melihat dahan willow yang terus bergetar dan berenang ke sana, dan kemudian dengan hati-hati dan ringan, ia memegang cabang itu dengan bibirnya. Ikan tahu bahwa itu adalah cabang willow, cabang yang, setelah direndam dalam air untuk waktu yang lama, telah berubah menjadi putih dan gemuk dan tampak jelek. Tidak ada daging atau cacing di dahan itu, tetapi ikan itu masih ingin memegangnya, karena ia percaya ia harus ada di sana dan takdirnya ada di sana. Cabang willow tampak begitu intim, sama intimnya dengan bagian tubuhnya. Dalam mimpinya, Ning Kuei membuka payung hitam besar dan kemudian dia bangun untuk menemukan bahwa dia masih memegang erat-erat ke cabang willow. Ketika menggosok matanya dengan tangan kiri, dia menemukan bahwa cabang willow, yang tidak punya ikan memperhatikannya untuk waktu yang lama, bergerak lagi, dan dia bahkan bisa merasakan ujung cabang yang lain terkulai ke bawah. Dia mengangkat ranting pohon willow untuk menemukan ada ikan di ujung sana. Ikan itu terus-menerus menggoyang-goyangkan ekornya, memercikkan air ke seluruh penjuru. Tetapi yang aneh adalah bahwa betapapun kerasnya ikan itu bergoyang dan berjuang, ikan itu berpegangan pada cabang willow dan tidak menyerah. Ning Kuei berpikir dalam hati, betapa bodohnya ikan ini. Di pegunungan Min yang luas di utara adalah Gunung Tianqi, yang membentang sekitar 500 km dan sebesar langit berbintang. Lembah hijau itu hanyalah tempat kecil yang tidak mencolok di pegunungan Tianqi, di mana ada puncak-puncak yang tertutup salju yang menjulang tinggi dan tebing yang tidak teratur. Dua tebing curam, yang hampir tegak lurus, berdiri diam di sana, bertatap muka, selama puluhan juta tahun. Di antara mereka, ada lembah tak berdasar yang mengerikan. Di kedua tebing itu, dua orang duduk diam saling berhadapan, sama seperti tebing itu. Di tebing timur, seorang pendeta tahu dengan mata damai dan sesosok kurus duduk. Dia mengenakan pakaian biru pucat tipis tanpa kerah dan memegang pedang kayu tipis tanpa sarung di punggungnya. Garpu eboni biasa dimasukkan ke dalam roti taunya, yang dibuat oleh rambut hitamnya. Garpu itu tidak stabil seperti pinus hijau, tetapi lebih seperti awan di langit yang indah. Di sebelah barat tebing duduk seorang pria yang memiliki mata damai dan tubuh yang kuat dan mengenakan mantel musim dingin yang terbuat dari kulit dan kapas. Dia tidak memegang senjata di tangannya, tetapi otot montok di bawah mantelnya tampaknya mengandung kekuatan yang tak terbatas. Dia dengan santai mengenakan sepasang sepatu bot yang dia ambil di suatu tempat, dengan kakinya yang telanjang, seolah-olah dia bisa memecahkan langit hanya dengan satu tendangan. Tang Xiaotang yang tampak lembut, yang berdiri di belakang pria itu, dengan erat memegang pisau merah tua dan dengan waspada menatap pendeta tahu yang memegang pedang di tebing lainnya. Dia merasa agak dingin. Dia tahu siapa pendeta tahu itu. Dan dia bahkan lebih jelas bahwa, meskipun ada lembah yang dalam di antara dua tebing yang tampaknya tidak dapat diatasi, kakak lelakinya atau pendeta Taoist dapat bertemu kapan saja mereka mau. Itu karena mereka masing-masing pejalan kaki dunia dari biara Zisho dan doktrin setan. Embusan angin dingin meniup lembah, mengaduk pakaian imam Tao di tebing timur. Dia perlahan mulai berbicara, dan itu sama jelasnya seperti dia hanya berbicara di samping telingamu, meskipun dia lebih dari 10 kaki jauhnya. Aku belum melihatmu dalam 14 tahun, tetapi kamu masih seperti Tang yang berbatu. Tang menjawab, tapi Yesu yang sombong sepertinya tidak sombong seperti sebelumnya. Yesu dengan tenang berkata, kamu sudah seperti ini selama 3 hari 3 malam, apakah kamu ingin melanjutkan? Tang melanjutkan, ini wilayah kami. Yesu menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi Tombs of Arcane adalah Tombs of Arcane kita. Tang kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, tapi Tomb of Arcane ini milik kita. Yesu menjawab, doktrin setan telah menurun, dan semua cabang lainnya telah menghilang. Kami sudah lama tidak bertemu dengan tuanmu dan aku khawatir dia sudah meninggal. Sekarang, hanya Anda dan adik perempuan Anda yang tersisa, tetapi Anda pikir Anda bisa melawan arus nasib? Tang menjawab, ada bebatuan yang kuat di semburan. Yesu diam-diam menatapnya, lalu dia tiba-tiba berkata, kamu tidak mengambil tindakan apa-apa karena kamu punya alasan. Tang memandangnya dengan dingin dan berkata, kamu tidak mengambil tindakan apa-apa karena kamu juga punya alasan. Setelah hening sejenak, Yesu berkata, saya telah menunggu 14 tahun untuk berkonsultasi dengannya. Jika saya bertarung dengan Anda sebelum kesempatan itu, saya pikir itu akan menjadi penghinaan terhadap kesempatan itu, untuk diri saya sendiri, dan kepadanya. Tang dengan dingin menjawab,
itu tidak bisa disebut alasan karena kamu tidak memenuhi syarat untuk bertarung dengannya sama sekali. Yesus sedikit berkata sambil tersenyum, ngomong-ngomong, aku harus mencobanya. Apakah kamu tertarik? Tang menggelengkan kepalanya dan langsung berkata, aku tidak bisa mengalahkannya, dan di samping itu, dia bukan alasanku. Ujung alis Yesus sedikit miring dan dia bertanya, apakah kamu pernah melihatnya? Tang mengangguk. Yesus berkata, sekarang kita berdua memiliki alasan untuk tidak mengambil tindakan apapun, akankah kita benar-benar terus mengawasi mereka di tebing seperti ini? Tang memandang ke kejauhan di suatu tempat di pegunungan yang luas sambil bertanya, mana yang menurut Anda akan menjadi yang pertama untuk menghancurkan dunia? Mengikuti tatapannya, Yesus melihat ke arah itu dan dengan tenang berkata, kami berdua adalah pengikut Taoisme, jadi saya secara alami percaya bahwa pangeran akan menang. Tang berkata, saya percaya Ning Kuei akan menang karena dia adalah murid kepala sekolah akademi. Yesus tidak mengatakan apa-apa lagi. Tang juga tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka berdua di tebing masing-masing tetap diam dan taruhan dibuat. Ning Kuei tidak tahu bahwa melanggar wilayahnya bukan lagi hanya taruhan dengan Pangeran Long Qing, tetapi satu lagi yang lebih penting yang secara langsung akan berdampak pada dua World Warfighters yang nyata dan kuat. Dari ekspresi dan perilakunya, seseorang tidak dapat menemukan jejak kegelisahan atau kegugupan, seolah-olah dia tidak terpengaruh sama sekali oleh taruhan ini untuk menghancurkan suatu tahap. Dia mengambil ikan bodoh itu dan melambai ke arah Mo Shanshan untuk menyuruhnya minggir dan mengeluarkan semua makanan dari bumbu dan minyak hewani yang bisa dia temukan. Dia siap membuat api dan menggoreng ikan. Ikan di danau Daming gemuk dengan daging halus dan tidak memiliki sisik. Perut mereka, khususnya, hampir jernih. Setelah ikan dilemparkan ke dalam wajan, aroma khusus menyertai mendesis. Memegang cabang, Ning Kuei berdiri di dekat api, dengan hati-hati dan penuh perhatian menonton warna perut ikan. Dia mengerutkan alisnya dalam konsentrasi dan lebih berhati-hati daripada dia dalam kultivasi dan pencerahan. Dia hanya membalikan ikan sesekali. Dia tidak memilih kayu bakar, tetapi dengan mewah memilih jimat api, dan menjaga suhu dengan presisi. Ketika dia dengan hati-hati menggoreng ikan, dia menjelaskan kepada Mo Shanshan, adapun hal-hal seperti menggoreng ikan, durasi memasak dan suhu pemanasan sangat penting, dan Anda tidak boleh dengan santai membalikannya. Itu seperti memerintah suatu negara dan berlatih kultivasi. Secara strategis, kita dapat memandang rendahnya, mengatakan pada diri sendiri bahwa itu bukan apa-apa, tetapi secara taktik, kita perlu memperhatikannya dan berhati-hati. Adik kaligrafi tidak tahan dengan permintaannya dan telah memberinya 2 fire fus. Memikirkan untuk menggunakan jimat Taoisme untuk memasak, dia tidak bisa menahan perasaan sedih dan tertekan. Tapi, dia merasa apa yang dikatakan Ning Kuei agak masuk akal sekarang setelah penjelasannya. Perut semi-transparan ikan secara bertahap membengkak dalam minyak yang cukup panas, dan kemudian pancing dingin yang bersinar terungkap. Ning Kuei menegang. Butuh waktu cukup lama baginya untuk mengetahui bahwa ikan ini adalah yang tepat yang menggigit kail, dan yang sama yang kemudian mengambil kail dan umpannya. Korban yang rela membiarkan dirinya ditangkap. Saat itu, Anda tidak mau ditangkap, jadi mengapa Anda kembali menggigit cabang tanpa kait? Melihat ikan yang digoreng menjadi coklat keemasan dan begitu harum di wajan, ia sedikit memiringkan ujung alisnya dan tersenyum. Dia menyerahkan cabang willow ke Mo Shanshan dan kembali ke tepi danau. Ketika dia melihat refleksi dari puncak yang tertutup salju di danau, kekuatan jiwa dalam indera persepsinya dilepaskan dengan kondisi mentalnya, tetapi dia tidak merasakan ki dari surga dan bumi di sekitarnya. Karena psice power-nya telah terintegrasi dengan ki surga dan bumi di sekitar danau Daming. Saat dia perlahan-lahan menutup matanya, kondisi mentalnya terus dikirim bersama dengan psice power yang telah terintegrasi ke langit dan bumi. Dia melihat lumut batu di samping danau, ikan yang berenang di air, dan pasir di bawah dedaunan yang jatuh, dia melihat segalanya. Dia tidak melihat mereka dengan matanya atau di bawah cahaya. Dia tidak menyentuh lingkungan dengan menggunakan kekuatan jiwa untuk mengendalikan ki langit dan bumi dan kemudian merasakannya. Sebaliknya, itu adalah semacam persepsi langsung dan halus tentang langit dan bumi. Lalu, Ning Kuei membuka matanya dan melihat ke langit. Di langit biru, ada awan putih berubah menjadi bentuk yang berbeda, seperti bentuk seseorang dari geng kuda, bentuk danau Shubi, bentuk pohon di Gunung Min, bentuk kornis Spring Breeze Pavilion, dan bentuk perpustakaan tua. Mereka semua adalah sosok yang dia lihat. Dia mengulurkan jari-jarinya yang gemetaran untuk dengan ringan menggambar sesuatu di angin, bergumam, sebenarnya, ada jimat di seluruh dunia ini. Memegang cabang willow itu, Mo Shanshan memandangi ikan goreng di wajan, wajahnya yang cantik penuh kegugupan. Dia tidak tahu kapan dia bisa memindahkan ikan. Perlahan-lahan, aroma ikan yang terbakar menghampirinya, dan bersamaan dengan itu, perut ikan semi-transparan tiba-tiba meledak. Kait itu diledakkan, jatuh ke danau dan menghilang seketika. Mendengarkan gumaman Ning Kuei dan melihat ikan berantakan di wajan, dia berkata dengan suara rendah penuh rasa malu, ikan itu pecah.
Ning Kuei berbalik, menatapnya, dan dengan sungguh-sungguh berkata, saya juga mematahkannya. Tetesan kecil membuat aliran, yang kemudian menyatu menjadi sungai. Sungai itu telah bergelora dengan deras selama ribuan mil melalui lembah, bukit, dataran, dan dataran lumpur, dan akhirnya, sungai itu mengalir deras ke depan dan mengalir deras ke laut. Betapa bahagianya itu! Itu persis bagaimana perasaan Ning Kuei sekarang. Awalnya, dia hanya anak babi di kota Chang'an yang secara tak terduga menderita kemalangan. Dia telah melihat dan mengalami hal-hal paling jelek dan paling berbahaya di dunia ini dan harus berkeliaran dengan sang-sang pada usia yang sangat muda. Dan pada akhirnya, kehidupan telah membuatnya menjadi helikopter kayu muda di kota perbatasan. Dia tahu bahwa ada Taoisme di dunia ini, tetapi tidak tahu sama sekali bagaimana mempraktikkannya. Di pasar Kaiping, ia menemukan artikel tentang respons terhadap Tao, namun selama bertahun-tahun tidak mendapatkan inspirasi darinya. Dia tidak tahu bahwa semua titik akupunturnya diblokir sampai dia menemukan bijak, dan karenanya, apa yang disebut kultivasi hanya melamun baginya. Untungnya, titik akupunturnya diaktifkan, jadi dia akhirnya mengerti Taoisme dan memasuki akademi, yang membuat semua keluhannya hilang. Hari ini, dia akhirnya mengatasi hambatan utama di jalur kultivasi dan memasuki tahap Seetroug, jadi dia merasa sangat nyaman, mental dan fisik. Berdiri di samping danau, ia menopang dirinya dengan kedua tangan di pinggangnya dan bersandar ke belakang untuk melihat awan yang melayang di langit biru. Hanya dengan berteriak atau menyeringai, sekarang dia bisa sepenuhnya mengungkapkan kebahagiaan yang dia rasakan. Melihat Ning Kuei, Mo Shanshan merasa bahwa sosoknya sangat selaras dengan pemandangan sekitarnya. Dia merasakan aura yang dikirim oleh angin dan mengerti apa yang telah dia alami, dan dengan demikian, dia menunjukkan senyum tulus. Melihat awan di langit dan yang di atas danau, serta puncak-puncak yang tertutup salju nyata atau ilusi yang tersembunyi di antara awan-awan, Ning Kuei merasa dan memahami apa yang dibawa tahap Seetroug kepadanya. Dia belum memiliki pengetahuan langsung tentang makna sebenarnya memasuki tahap Seetroug, tetapi setidaknya dia jelas bisa merasakan bahwa dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang Taoisme jimat. Cuaca cerah, danau di musim dingin, dan lembah hijau, sebenarnya, semua yang ada di alam ini adalah garis jimat. Karena pemahaman baru ini, ia memiliki keinginan yang kuat untuk membuka selembar kertas, menggiling tinta, dan menggunakan pena kuas di samping danau sehingga ia dapat menuliskan semua garis alam yang telah dilihatnya dengan mata dan indera persepsi. Tetapi dia tidak melakukan itu karena dia memiliki hal-hal lain yang lebih penting untuk ditangani. Ada lereng landai di tepi selatan Danau Daming dan dekat tebing terjal lembah hijau. Dengan hilangnya susunan taktis, musim semi dibangkitkan dan lereng yang lembut sudah ditutupi dengan rumput hijau, yang kemudian menyebar ke padang rumput. Tapi pinggiran padang rumput di dekat tebing diserang oleh hawa dingin, sehingga tampak suram dan layu. Ning Kuei dan Mo Shanshan berdiri di rumput tertutup salju, keduanya memandang ke kejauhan di mana tebing salju berada. Hari ini, langit biru tanpa awan, memberikan visi yang jelas. Tetapi banyak partikel yang tidak terlihat oleh mata telanjang membuat pemandangan tebing salju yang puluhan kilometer menjadi buram, sehingga mereka bahkan tidak bisa melihat tebing salju. Meskipun dia tidak bisa melihat tebing salju dengan matanya, itu tidak berarti bahwa dia tidak bisa melihatnya dengan cara lain. Karena Ning Kuei baru saja memasuki negara bagian Seetroug, roh dan auranya berada di puncaknya, dan persepsinya yang tajam sekarang tajam hingga ekstrim. Masa cahaya yang sangat terang tampak jelas dari indera persepsinya, yang berwarna kuning keemasan dengan kecemerlangan yang tidak biasa. Ujung masa bersinar ke segala arah seperti bunga yang indah. Dia terkejut dengan apa yang dilihatnya dengan indera persepsinya dan bertanya tanpa sadar, apakah tahap Seetroug begitu kuat? Apakah itu benar-benar membantu saya memahami pemandangan itu dari jarak yang begitu jauh? Mo Shanshan melihat ke arah tebing salju puluhan mil jauhnya, sambil berkata, bukan tahap Seetroug yang telah membantu Anda untuk merasakan aura alam dari begitu jauh, tetapi karena Pangeran Longqing telah mencapai saat kritis dari melanggar ranah. Apa yang akan dibobolnya adalah tahap mengetahui takdir, jadi secara alami, itu akan mengguncang bumi. Sekarang, dia hanya selangkah lagi dari tahap itu, jadi Taoisme yang telah dia kumpulkan selama puluhan tahun kultivasi dan kekuatan jiwanya semuanya dilepaskan, sangat mengganggu ki langit dan bumi. Itu sebabnya kita bisa melihatnya. Setelah keheningan singkat, Ning Kuei tersenyum dan berkata, meskipun ada satu langkah tersisa, saya masih menang. Mo Shanshan menatapnya dan bertanya, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ning Kuei berkata secara alami, saya akan memberitahu Longqing bahwa saya telah melanggar ranah, tentu saja. Sekarang dia telah kehilangan taruhan, dia akan menyingkirkan gunung salju dan samudra Qingyan nanti, jadi mengapa dia harus repot-repot menghancurkan dunia dengan kesulitan seperti itu sekarang? Jika dia mengakui bahwa dia dikalahkan, maka mungkin dia akan lebih sedikit kesakitan. Akan terlalu kejam untuk menyingkirkan mereka setelah dia memasuki tahap takdir yang mengetahui. Mo Shanshan meliriknya dengan suasana yang rumit, berpikir diam-diam,
sekarang Long King hanya satu langkah dari tahap tahu yang takdir yang diinginkan oleh para pembudidaya dan akan segera menjadi pembudidaya agung. Pada saat seperti itu, akankah dia benar-benar menepati janjinya pada pengorbanan kultivasi dan identitasnya di Aula Ilahi? Ning Kuei, kamu biasanya tidak naif seperti sekarang. Sekarang, masalahnya adalah, bagaimana kita memberitahu dia bahwa dia telah kehilangan taruhan? Tanya Ning Kuei. Mo Shanshan menggelengkan kepalanya sedikit dan menjawab, pada saat melanggar dunia, hati tahu itu transparan, sehingga kita bisa merasakannya. Status persepsinya sangat tajam, jadi dia seharusnya sudah tahu bahwa dia dikalahkan saat kamu melanggar tahap kultivasi. Ning Kuei memandang tebing salju yang tak terlihat itu dan, setelah beberapa saat hening, bertanya, lalu apa yang dia tunggu? Pangeran Long King sedang menunggu saat mekar. Secercah warna hijau di atas kayu bakar telah pecah, dan lebih dari selusin dedaunan hijau yang subur tumbuh keluar dari bunga persik merah muda yang meledak dengan kecepatan yang terlihat. Kelopaknya yang lembut perlahan-lahan membuka satu demi satu dan sedikit gemetar tertiup angin, dan orang bisa melihat beberapa tetesan embun dari atas. 4 kelopak telah terbuka, dan yang kelima perlahan, tetapi dengan kuat, membentang. Jika kelopak terakhir sepenuhnya terbuka, itu akan menjadi waktu berkembang saat mekar penuh. Dan itu akan menjadi tahap tujuan yang tahu. Fluktuasi aura dari kedalaman lembah hijau jelas telah mencapai puncak tebing salju dan memasuki indera persepsi yang paling tajam. Dia tahu bahwa Ning Kuei telah melanggar ranah, tapi jadi apa? Dengan mata terpejam, Pangeran Long King dengan tenang dan gembira duduk di tebing, di luar pagar dan di depan dedaunan hijau dan bunga persik merah muda. Dia sedang menunggu saat memecahkan dunia. Mungkin, itu hanya pada saat berikutnya. Di mata kultivator agung di tahap takdir yang mengetahui, sesama pelancong yang berada di jalur kultivasi akan menjadi orang yang tidak dikenal. Hambatan apapun yang mungkin memengaruhi hati Taois mereka tidak akan ada karena, begitu mereka memasuki negara takdir yang mengetahui, mereka akan menjadi orang-orang supermundane yang telah berpisah dari dunia sekuler. Jadi secara alami, mereka tidak perlu lagi peduli dengan aturan dan prinsip dunia sekuler. Duduk di sisi lain dari tebing salju, Ye Hongyu, adik Tao, tidak memandang Long King, karena dia tahu bahwa dia pasti akan memasuki tahap takdir yang mengetahui hari ini. Tapi sebaliknya, dia merasa bosan dan tidak bisa membantu mengerutkan alisnya, merasa agak tidak sabar. Aneh bahwa, sebagai generasi yang luar biasa dari generasi muda di Istana Ilahi West Hill, Pangeran Long King dan dia bertanggung jawab atas Departemen Kehakiman bersama-sama. Meskipun mereka tidak pernah memiliki perselisihan terbuka, mereka memiliki kompetisi rahasia. Selama beberapa tahun terakhir, dia selalu berada di atas angin. Tapi sekarang, menyaksikan Long King akan memasuki tahap Knowing Destiny, dia entah bagaimana acuh tak acuh terhadapnya, seolah-olah dia tidak menganggapnya sebagai ancaman. Dia juga tidak menatap lembah hijau karena dia telah merasakan perubahan nafas alam pada saat sebelumnya dan tahu bahwa murid akademi bernama Ning Kuei telah memasuki tahap Seetro. Meskipun itu di luar harapannya, dia tidak terlalu peduli tentang hal itu, berpikir secara diam-diam, paling buruk, aku bisa membunuh Ning Kuei dan adik kaligrafi nanti untuk melindungi kehormatan Aula Ilahi. Dan kemudian, siapa lagi di dunia ini akan tahu tentang taruhan ini? Ning Kuei melihat ke kejauhan dan bertanya dengan ujung alisnya yang miring, akankah dia dengan tanpa malu melanggar janjinya? Mo Shanshan dengan lembut menjawab, saat ini, dia tidak akan mengakui kekalahan. Tapi itu fakta. Dia harus mengakuinya. Ning Kuei berkata, pada hari itu, saya katakan bahwa dia harus menepati janjinya jika saya memasuki tahap Seetro terlebih dahulu. Mo Shanshan berbalik untuk menatapnya dengan tatapan kosong. Dia tidak bisa mengerti bagaimana Ning Kuei bisa memaksa Long King untuk bertaruh mematahkan keadaan dari jarak lebih dari 10 mil. Selain itu, Long King akan memasuki tahap tahu takdir. Di kasino, kau harus mengakui kehilangan itu. Ning Kuei meletakkan koper di tanah dan mengeluarkan sebuah kotak wutong yang berat, mengatakan, jika seseorang berani melanggar aturan itu, atau ketahuan curang, bagian tubuhnya yang paling berguna akan dipotong. Ada potongan logam berbentuk aneh di dalam kotak yang memiliki permukaan gelap dan ditenun dengan garis logam tipis yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tampak seolah-olah mengandung kekuatan yang sangat ulet. Mo Shanshan mengerutkan alisnya. Dia telah memasuki wilderness dengan Ning Kuei dan tahu bahwa koper yang berat itu penting bagi Ning Kuei, tetapi tidak sampai hari ini dia menyadari bahwa koper itu berisi hal-hal aneh ini. Dan dia masih tidak tahu fungsi apa yang mereka miliki. Ning Kuei mengambil potongan logam dari kotak, jari-jarinya perlahan menggosok permukaan kotak yang relatif kasar. Segera setelah itu, dia mempercepat kecepatannya, dan seiring dengan suara logam yang menggaruk bersama, busur logam gelap dibuat dengan cepat. Selanjutnya, dia mulai memutar tali busur. Dari quiver berwarna gelap, ia mengeluarkan panah paduan gelap, yang porosnya ditutupi dengan mikrogroves seperti skala. Tidak diketahui berapa kali poros telah ditempa untuk memiliki efek seperti itu.
Jika seseorang dengan hati-hati memeriksanya, mereka akan menemukan garis-garis yang sangat terukir di antara mikrogrooves pada poros. Ini adalah garis-garis jimat tepatnya. Mo Xianshan menatap busur dan panah logam gelap di tangan Ning Kuei dengan linglung, dan tanpa sadar mengangkat tangannya untuk menutupi bibirnya dengan sangat terkejut. Ini adalah 13 panah primordial unik yang dibuat oleh Akademi Unik. Mereka membuat penampilan pertama mereka di dunia di Gunung Tianqi yang luas. Pada hari mereka bertaruh untuk menghancurkan suatu negara, Ning Kuei bertanya kepada Mo Xianshan apa yang akan terjadi jika, pada saat kritis melanggar kerajaan, tiba-tiba pemecah dunia diserang dari dunia luar. Saat itu, Mo Xianshan menjawab bahwa pelanggar itu akan sangat diserang balik dan bahkan tidak akan memiliki harapan untuk menghancurkan dunia lagi dalam hidupnya, jadi dia memutuskan untuk memaksa Pangeran Longqing untuk terus bertaruh itu. Berdiri di sisi atas padang rumput layu di bawah embun beku putih, Ning Kuei menatap tebing yang jauh lebih dari 10 mil jauhnya dan fokus pada bunga emas itu dalam arti persepsi yang akan mekar sepenuhnya. Dia tanpa emosi dan setenang danau musim dingin. Aura yang dikirim dari Pangeran Longqing di ambang memasuki negara tahu takdir sangat brilian, seolah-olah itu api unggun di malam hari. Kejelasannya membuatnya tidak perlu bagi Ning Kuei untuk membidik Longqing. Kebahagiaanmu adalah matahari di duniaku. Hari ini adalah hari yang baik dan cocok untuk menembakkan panah. Ning Kuei mengambil napas dalam-dalam dan mengangkat busur logam untuk mengarah ke tebing yang jauh. Dia secara bertahap menarik busur ke belakang dengan lengan kanannya, dan bentuk busur perusahaan sedikit berubah ketika tali busur itu menggali dalam-dalam ke jari-jarinya. Dunia ini datar, bagus. Setelah mengatakan ini, dia mengendurkan jarinya. Tali busur yang tegang bergesekan dengan ujung jarinya dan melompat kembali dengan kecepatan tinggi, memungkinkan talisman arrow untuk menembak dengan kekuatan besar. Tandan panah tajam bergerak maju dari haluan di mana tangannya memegangnya. Dan setelah itu menempuh jarak agak jauh, tatahan berlian pada haluan sedikit bergesekan dengan batang logam, seolah-olah sebuah pena kuas telah ditulis di atas kertas dan meninggalkan garis di atasnya. Tepatnya di ruang kosong karakter Fu di poros, dan goresan terakhir karakter Fu itu. Saat ujung panah meninggalkan busur, seutas cairan putih keluar bersamanya, entah karena bergerak terlalu cepat atau karena karakter Fu diaktifkan. Dan kemudian, 13 panah primordial menghilang dalam cairan putih. Pangeran Longqing, duduk di tebing salju dengan kedua kaki bersilang, merasakan fluktuasi aura langit dan bumi dari kejauhan, dan ia bahkan merasakan permusuhan dan niat membunuh Ning Kuei. Tapi dia sama sekali tidak peduli, juga tidak mau membuka matanya. Sekarang dalam indera persepsinya, kegelapan telah memudar dan bintang-bintang cemerlang akan menutupi seluruh cakrawala. Di atas kayu bakar di belakangnya, bunga persik telah mekar, hanya menyisakan kelopak terakhir, yang akan terungkap dengan cepat. Semakin tinggi gelar Anda di jalur kultivasi, semakin banyak kesulitan yang akan Anda temui ketika melanggar ranah dan semakin berbahaya itu. Namun, karena mereka begitu jauh satu sama lain, dia tidak berpikir bahwa lawannya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dirinya. Hanya pedang Liu Bai, Sagi of Sword, atau Sagi legendaris di tahap tanpa aturan yang bisa melukai seseorang 10 mil dari mereka. Tetapi apakah mereka benar-benar ada? Selain itu, ia memiliki Ye Hongyu, sang adik Tao, untuk melindunginya. Jadi, itu adalah pikiran nyata Pangeran Longqing ketika dia akan memasuki tahap takdir yang mengetahui untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Dan segera setelah itu, dia menemukan bahwa dia salah. Ning Kuei baru saja menghancurkan dunia, yang aura rohnya berada di puncak, namun ia segera menembakkan 13 panah primordial yang paling kuat tanpa menyesuaikan diri atau menikmati kebahagiaannya untuk sementara waktu. Psi's Power terakumulasi selama 10 tahun terakhir, kegigihan yang dipupuk oleh pergulatan dan kesulitan itu, pengetahuan tentang surga dan bumi, dan kebencian, keengganan, keluhan, dan dingin semuanya ditumpahkan dengan tembakan itu. Itu tidak ada hubungannya dengan rasa terima kasih atau balas dendam, tetapi memang, itu membuatnya bahagia. Air di danau Daming berguling bergolak, dan ikan di dalamnya panik. Dari padang rumput ke tebing salju, dedaunan yang tak terhitung jatuh dan puncak pohon membungkuk dalam kepanikan, sehingga membentuk lubang. Panah yang tak terlihat bergerak maju melalui lubang. Panah itu, mengagetkan danau yang damai itu, menggerakkan hutan lebat, dan membuat bunga persik yang baru mekar layu. Pangeran Longqing membuka matanya karena terkejut, dan memandang ke arah lembah hijau, wajahnya tiba-tiba pucat. Dia kemudian menatap dadanya, tertegun, dan ekspresi di matanya tiba-tiba berubah menjadi kesedihan yang ekstrim. Sebuah bunga mekar dari dadanya, yang ditutupi dengan jubah Taois hitam. Tapi itu bukan bunga emas yang muncul setelah dia tercerahkan oleh hukum Taoisme West Hill dalam mimpinya. Itu adalah bunga darah. Dan di belakang bunga, ada lubang. Lubang kosong. Tidak ada apapun di dalamnya. Saat sebelumnya, 13 panah primordial yang kehitaman dan tipis menghilang dari tali busur Ning Kuei dan memudar menjadi cairan putih Qi primordial. Dan saat berikutnya,
Primordial Thirteen Arrow muncul di hadapan Pangeran Long King. Tampaknya talisman Arrow bisa terbang, tanpa menghiraukan batasan waktu dan ruang. Arrow jimat yang tangguh langsung menembus dada Pangeran Long King di mana bunga darah muncul. Itu sangat mengganggu lautan ki dan gunung salju di dalam tubuhnya dan kemudian terus melaju ke depan seperti kilat hitam sampai menyelinap ke gunung jauh di belakang tebing salju. Bam! Salju di tengah gunung mulai runtuh, yang kemudian membentuk semburan putih yang mengalir deras. Tiba-tiba, langit biru berubah suram, dan awan hitam berkerumun di bagian utara langit di gurun. Menatap lubang kosong di dadanya, Pangeran Long King mulai bergetar. Panah itu tiba terlalu cepat baginya untuk bereaksi. Itu menembus dadanya dan menghilang terlalu cepat sehingga darah dari lukanya tidak berdarah. Dan bunga persik di atas kayu bakar telah layu. Bintang-bintang yang cemerlang dalam indera persepsinya telah hancur sementara kegelapan yang tersisa terbelah menjadi beberapa bagian. Bibir Pangeran Long King bergerak ke atas untuk memaksa senyuman, tetapi senyum itu menyakitkan dan menusuk penuh rasa sakit. Tetesan kecil membuat aliran, yang kemudian menyatu menjadi sungai. Sungai itu telah berguling-guling ribuan mil dari ribuan mil melalui lembah, bukit, dataran, dan dataran lumpur, dan akhirnya, sungai itu dengan kuat dan deras melaju ke depan dan hendak memasuki laut. Tapi sekarang, betapa menyedihkannya diblokir oleh tebing ribuan kaki dan hancur berkeping-keping. Persis seperti itulah yang dirasakan Pangeran Long King. Awalnya, dia adalah seorang pangeran di ibu kota kerajaan Yan, yang sesekali memiliki pertemuan yang bahagia. Dia telah mengalami hal-hal yang paling makmur dan paling beruntung di dunia. Sebagai anak muda, dia sudah berkeliling di seluruh negara untuk membuat penyesuaian dan akhirnya, dia menjadi dewa yang tampan di Peach Mountain demi hadiah Haotian. Hari ini, dia akhirnya akan mencapai momen melampaui rintangan utama kultivasi dan memasuki tahap tahu takdir, dan karenanya, merasa sangat bahagia. Melawan lembah hijau, ia menghadap puncak yang tertutup salju dan, dengan bunga persik yang baru mekar di kayu bakar di sisinya, ia merasa hidupnya berada di ambang kelengkapan. Tapi barusan, panah telah terbang dari suatu tempat. Panah itu menghancurkan semua yang dimilikinya. Betapa sakitnya dia? Ye Hongyu melayang ke Pangeran Long King. Dia mengerutkan alisnya sedikit, tampak agak serius. Dia mengulurkan telapak tangannya yang seperti batu giok dan meletakkannya di kepalanya. Aura tahu yang ringan dan murni keluar dari telapak tangannya, langsung menutupi tubuhnya. Aura cahaya dan murni secara bertahap menjadi lebih padat dan berkilauan dengan sinar emas seperti cahaya Divine Haotian. Dia meletakkan pil di bibirnya dengan tangan kirinya. Dia dengan lembut menghancurkan pil dan mendorongnya ke perutnya. Gerakannya yang singkat dan cepat menyebabkan limpahan darah di dada dan perut Pangeran King berhenti secara ajaib. Seseorang dapat samar-samar merasakan bahwa aura kehidupan yang sangat kuat sedang memperbaiki sesuatu. Pil ini adalah obat luar biasa yang dibawa oleh adik dari kuil di masa kecilnya. Aura tahu dengan aura kehidupan yang sangat kuat adalah keterampilan rahasia Gunung Peach. Dia benar-benar menyeret Pangeran Long King kembali dari tepi kematian dengan itu. Pangeran Long King terlihat sangat pucat, tetapi tidak mungkin ia mati di tempat. Namun, tidak peduli apa yang Ye Hongyu lakukan, dia tidak menanggapi. Dia hanya membungkuk diam-diam dan menatap dadanya. Setetes keringat menyelinap turun dari pelipisnya dan langsung terhempas oleh angin salju di bawah awan gelap. Untuk menyelamatkan Pangeran Long King, dia telah menderita banyak kerusakan dalam waktu yang sangat singkat. Dia hanya berkata, itu terlalu cepat. Biasanya, adik tahu yang bangga tidak akan pernah repot untuk menjelaskan apapun, bahkan jika yang lain adalah hakim Tuhan. Namun, hari ini dia berada di tebing salju dengan tujuan melindungi Long King. Tetapi dia tidak menghentikan panah itu, dan ini telah mengakibatkan cederanya. Jadi dia merasa perlu untuk menjelaskan kepadanya. Panah itu begitu cepat sehingga dia tidak bisa bereaksi. Pangeran Long King tidak menjawabnya. Mungkin itu karena cederanya atau mungkin dia punya alasan lain. Dia melihat dadanya tanpa emosi. Dia tahu bahwa dia dapat menyembuhkan cedera fisiknya dalam beberapa bulan. Namun, samudra ki, khususnya hati tahu yang rusak yang telah menghancurkan dunia, tidak akan pernah bisa diperbaiki. Dalam indera persepsinya, bintang-bintang telah dipecah menjadi ratusan juta lensa yang berantakan. Langit gelap dipelintir menjadi berantakan dan melayang-layang di angkasa, secara bertahap menempati semua sudut penglihatannya. Dia memandang lubang di dadanya seperti orang bodoh seolah melihat dunia yang kacau ini. Dia mengingat kenangan dan pengalaman yang dia miliki. Dia telah membunuh banyak orang, termasuk orang kuat dan kejam, perawan murni dan lembut, pelacur yang menawan dan montok, tua-tua dan kurus, anak muda dan cantik. Dia telah menaruh seluruh pikirannya dalam pengejaran tahu dan setia pada Haotian. Dia tidak ragu-ragu untuk membunuh orang-orang itu. Namun, dia menemukan bahwa perasaan yang pernah dia bunuh pada orang lain di tiang pancang semuanya tidak nyata. Hanya rasa sakit dari kehancurannya yang nyata. Dia membayangkan masa depannya yang gelap dan tanpa harapan. Ye Hongyu menatap wajah suramnya, tahu bahwa harga dirinya dan kultivasi yang kuat telah sepenuhnya dihancurkan oleh panah.
Dia tidak bisa menahan diri untuk berseru, apakah kamu ingin menghancurkan dirimu sendiri? Pangeran Longking tiba-tiba tertawa. Tawa seraknya terdengar lemah. Dia tampak sangat kesakitan dan kebingungan dalam badai salju yang semakin meningkat. Dia dengan lembut bergumam, aku sudah dihancurkan. Untuk anak dewa di West Hill yang bersedia mengabdikan hidupnya untuk budidaya Haotian dan Tao yang cerah, jika dia tidak bisa lagi memasuki tahap takdir yang mengetahui, dia hanya akan bertahan hidup seperti anjing. Dengan susah payah, dia berbalik dengan kesakitan. Dia melihat ke arah salju dan angin di luar tebing dan langit yang semakin gelap jauh di wilderness. Dia berkata dengan frustrasi, aku pangeran. Saya harus menjadi kaisarian. Kakiku pernah berdiri di dua sisi sekte Tao dan dunia fana. Saya harus menjadi unik di dunia. Tapi saya hancur. Dan sekarang saya telah ditinggalkan oleh Haotian di dunia kelam yang kejam ini. Di mata orang-orang Tao, kekayaan adalah hadiah yang diberikan Haotian kepada manusia, sedangkan kemalangan adalah hukuman. Dia beruntung sepanjang hidupnya. Tapi hari ini di pegunungan dia ditinggalkan oleh Haotian. Tiba-tiba dia mendapati dirinya ditinggalkan dengan kejam. Tidak peduli seberapa kuat kemauannya atau seberapa murni hati Taoisnya, dia tidak bisa menghadapi hasil yang mengerikan itu. Dia perlahan berdiri. Tubuhnya yang terluka parah dan sangat lemah bergetar di salju dan angin. Dia dengan menyakitkan mengucapkan tangisan seperti binatang ketika dia berjuang untuk meluruskan tubuhnya. Dia mengabaikan Ye Hongyu di sisinya dan mengambil langkah langsung ke depan. Dengan tidak ada tanah di bawah kakinya, dia berguling menuruni tebing salju. Dengan suara benturan yang menindas, dia jatuh ke dasar tebing. Terbungkus jubah hitamnya, berbaring di salju, tubuhnya menjadi tidak bergerak. Ye Hongyu pergi ke tepi tebing dan diam-diam menyaksikan salju turun di bawah. Seiring berjalannya waktu, salju dan angin di tebing menjadi lebih kuat. Pangeran Longking, yang hampir terkubur di bawah salju, tiba-tiba bergerak dan berdiri dengan susah payah. Dia mencengkeram dadanya dan berjalan menuruni gunung dengan tenang. Dia sesekali jatuh dan kemudian naik, saat dia bergerak perlahan menuju awan gelap di wilderness utara. Dia lebih buruk dari kematian, seperti orang bodoh. Dia tidak bisa memasuki tahap takdir yang mengetahui, dia seperti anjing liar yang terluka tanpa rumah. Karena tindakan perjuangannya yang keras, panah yang luka di dadanya yang untuk sementara dihentikan oleh aura Tao meledak kembali. Darah segar tumpah dari jari-jarinya dan menetes ke salju, meninggalkan jejak merah panjang di bawah tebing. Itu tidak bertahan lama karena cepat tertutup salju dan angin. Sosoknya yang menyedihkan juga tertutup salju dan angin pada akhirnya. Ye Hongyu menyaksikan sosoknya menghilang ke salju dan angin. Dia tetap diam. Dia tidak tahu kapan dia akan jatuh lagi, tidak bisa naik kembali, dan akhirnya berubah menjadi mayat dingin di wilderness yang dingin. Dia hanya tahu bahwa pria yang pernah mampu mengancamnya hidup dalam tubuh tetapi mati dalam hati. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, dia perlahan berbalik dan diam-diam memandang ke arah lembah hijau di sisi lain tebing salju. Dia berkata tanpa emosi, beberapa orang harus mati, jadi. Dia berhenti berbicara tiba-tiba dan menatap ke kejauhan, jatuh ke dalam kesunyian untuk waktu yang lama. Salju dan angin berangsur-angsur meniup wajahnya, membuat wajahnya yang cantik dan dingin itu sama dinginnya dengan kecantikan yang diukir es. Tiba-tiba, dia berkedip. Embun beku di bulu matanya jatuh berkeping-keping. Rumput, yang sebelumnya menempati seluruh tebing salju, dengan cepat layu dengan kehancuran Pangeran Longking. Bunga persik pada kayu bakar juga mati kelopak demi kelopak. Tetapi ketika dia berkedip, situasi di tebing salju berubah lagi. Rumput hijau tidak lagi layu atau berkembang. Bunga persik tidak lagi mati atau dibuka kembali. Mereka hanya diam dalam momen berkedipnya, seolah waktu telah membekukan semua makhluk hidup. Beberapa hal tidak membeku. Badai salju masih bertiup dengan tenang di tebing dan gaun merahnya menari-nari dengan angin. Angin dingin berputar-putar dengan kepingan salju yang berputar-putar di sekujur tubuhnya, perlahan-lahan menjadi korset salju yang jernih. Itu terus berputar di pinggangnya dengan kecepatan tinggi. Dua potong renda yang melayang di balik gaun merahnya diledakkan oleh angin dan dengan lembut mengetuk sabuk salju di pinggangnya seolah-olah sebuah kuas dicelupkan ke dalam air bersih. Girdle salju tiba-tiba menjadi merah cerah. Di dua tebing curam di kedalaman pegunungan Tianqi, Wayfarer biara Zisho, Yesu, dan Wayfarer doktrin setan, Tang, duduk diam-diam di seberang ngarai yang dalam dan gelap yang berdiri di tengah. Ketika bunga persik di samping Pangeran Longking telah dibuka atau Ningque telah merusak wilayah ketika ia memasak ikan, mereka tidak memiliki sedikit pun perubahan emosi di wajah mereka. Satu-satunya jejak emosi adalah saat panah melesat melintasi seluruh lembah hijau. Tembakan yang bagus. Itu tembakan yang bagus. Yesu menatap ke kejauhan dan berkata dengan acuh tak acuh, hanya akademi yang bisa memiliki panah sebagus ini. Tang memandang yang lain di tebing yang berlawanan dan berkata dengan suara rendah, aku hanya tahu kamu tersesat. Berdiri di belakang kakaknya, Tang Xiaotang mengepalkan bilah besar berwarna darahnya, menonton dengan waspada dan sedikit bersemangat. Yesu perlahan berdiri.
Tubuhnya yang kurus dan roti tahu yang sederhana terlihat sangat kesepian di antara dinding tebing abu-abu dan gelap. Tiba-tiba dia merasakan sesuatu dan sekali lagi melihat ke kejauhan. Dia memiringkan sudut bibirnya dan menunjukkan senyum hangat. Tang juga merasakan gerakan di tebing salju yang berlawanan dan ekspresinya sedikit berubah. Ning Kuei perlahan meletakkan lengannya. Tangannya yang memegang busur besi sedikit gemetar, karena tembakan ini telah menghabiskan terlalu banyak psize power. Otot bahunya terluka parah. Tapi dia masih tidak bisa menunjukkan senyum bahagia di pipinya yang pucat. Cahaya menyilaukan dalam arti persepsi Pangeran Long Qing tiba-tiba padam. Bahkan jika dia tidak mati, dia tidak bisa membuka pintu berat tahap tahu takdir. Jika apa yang dikatakan Mo Shanshan itu benar, dia mungkin tidak akan pernah lagi dalam hidupnya memasuki tahap tahu yang takdir. Ning Kuei menggosok bahunya, menatapnya dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu terkejut dengan busur dan anak panahku?" Mo Shanshan mengangguk dengan lembut. Ning Kuei dengan bangga berkata, "Bukankah itu kuat?" Mo Shanshan mengangguk lagi. Lalu dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Kamu telah memenangkan pertaruhan. Kenapa kamu masih menembak?" Ning Kuei berkata, "Tujuan pertempuran bukan untuk menang, tetapi untuk membuat musuh gagal." Melihat tatapannya yang bingung, dia melanjutkan, "Menang tanpa kegagalan musuh adalah kemenangan palsu. Jika seseorang tampak kalah tetapi membuat musuhnya gagal, itu adalah kemenangan nyata." Dia telah mengubah banyak pikiran Mo Shanshan sepenuhnya. Jadi dia hampir bisa memahami interpretasinya tentang pertempuran. Tetapi masih ada banyak hal yang dia tidak bisa mengerti, seperti mengapa dia harus membuat Pangeran Long Qing menderita kegagalan yang mengerikan. Meskipun kamu adalah wayfarer dari akademi dan mendapat dukungan dari Kekaisaran Tang, Pangeran Long Qing masih merupakan pemimpin besar generasi muda ini. Dia disukai oleh Imam Besar Agung di Peach Mountain dan Putra Allah di West Hill di mata orang-orang percaya Hao Tian. Anda menghancurkannya sedemikian rupa. Apakah Anda tidak mempertimbangkan konsekuensi apa yang mungkin terjadi ini? Ning Kuei menjawab tanpa emosi, "Jika ini pertaruhan, ia harus membayar harganya setelah kalah. Jika ini adalah pertempuran, saya tidak pernah mempertimbangkan konsekuensi sampai musuh benar-benar dikalahkan." Mo Shanshan menatap matanya dan menggelengkan kepalanya. "Pembenaran ini tidak cukup. Kamu cukup pintar. Anda harus sangat sadar bahwa bahkan jika dia memasuki tahap Knowing Destiny, dia tidak berani membunuhmu. Anda harus lebih sadar akan konsekuensi apa yang akan terjadi setelah Anda membunuhnya. Tetapi Anda masih memilih untuk menembakkan panah tanpa ragu-ragu. Mengapa?" Setelah hening sejenak, Ning Kuei berkata sambil tersenyum. Dia seharusnya tidak menyebutkan Sangsang. Ketika Ning Kuei mendengar orang lain menyebut Sangsang, ia akan menjadi orang yang paling dingin, paling menakutkan, dan tak tahu malu di dunia. Dia akan melakukan apa saja untuk membunuh seseorang yang mencoba mengancam atau mengendalikannya dengan Sangsang. Hanya dengan cara ini dia bisa yakin bahwa orang lain tidak akan mengancamnya, dan dia bisa menghindari kecemasan dan rasa sakit. Itu telah menjadi kebiasaan hidupnya dan naluri terbesarnya. Setelah istirahat sebentar di padang rumput, Ning Kuei pulih sedikit dan bersiap untuk mengembalikan 13 panah primordial kembali ke kotak kayunya. Tiba-tiba dia memiringkan alisnya dan merasakan sedikit sakit di matanya, seolah-olah dia telah ditusuk oleh jarum. Dia kaget. Dia mendongak lagi ke tebing salju di kejauhan. Tiba-tiba cahaya yang sangat terang muncul di dunia yang damai dan sunyi dari indera persepsi. Cahaya itu pijar, dingin dan kuat, bahkan lebih menyilaukan daripada yang ketika Pangeran Long Qing mencoba untuk menghancurkan dunia. Itu membuat orang lain merasa sangat ketakutan. Seseorang melanggar ranah. Seseorang melanggar dunia di tebing salju. Seseorang memasuki tahap Knowing Destiny di tebing salju. Orang yang memasuki tahap mengetahui takdir lebih kuat dari Long Qing. Ning Kuei merasakan aura cahaya ilahi Hao Tian dalam cahaya pijar dan menyimpulkan identitas orang ini dalam waktu singkat dan kecepatan tercepat. Tiba-tiba dia menjadi sangat terkejut. Tetapi dia tidak ragu-ragu atau memikirkan hal lain. Dia dengan cepat mengambil busur besi, meletakkan panah di atasnya, mengambil napas dalam-dalam dan menembakkan panah ke arah tebing yang jauh. Danau yang statis menjadi sangat bergejolak, udara di hutan terasa tidak nyaman. Sebelum turbulensi putih ki langit dan bumi menghilang di depan busur besi, Ning Kuei dengan cepat mengambil dompet bersulam yang diberikan Master Yan Shi kepadanya dan dengan kuat mengepalkannya di telapak tangannya. Dia menatap hutan berdaun lebar di selatan lembah dan berkata kepada Mo Shanshan dengan suara rendah, "Bersiaplah untuk membunuh orang lain, Tau adik akan datang." Di kedalaman lembah hijau, fluktuasi aura kekerasan muncul, dicampur dengan tanda jimat yang menakutkan. Ye Hongyu melayang di atas tebing salju dengan mata tertutup rapat. Pita rok merahnya terbentang di udara melingkari tubuhnya dan wajahnya yang cantik dipenuhi dengan keheningan. Dia sepertinya tidak memperhatikan pergerakan di kejauhan. Namun, salju dan angin di sekujur tubuhnya tiba-tiba bertiup dengan liar dan membuat pita gaun merahnya bergetar. Ketika aura yang kuat meroket di kedalaman lembah, pita merah yang melayang di depannya hancur menjadi banyak kupu-kupu di langit.
Orbit penembakan samar panah melewati kupu-kupu merah dan mengusap bahunya terbang. Diagonal ke langit yang jauh, dan kemudian menghilang. Tembakan anak panah dari kedalaman lembah hijau gagal menembus tubuhnya, tetapi bahunya masih terluka. Darah merah mengalir turun dari bahu putihnya yang lembut. Pita yang patah jatuh ke tebing salju, darah mengalir ke tangan kirinya dan menetes. Bersama dengan ujung jarinya. Sebelum darah menetes di tebing salju, tangan putih seperti batu giok menangkapnya. Ye Hongyu membuka matanya, mereka tidak memiliki emosi sedikit pun. Dia melihat kedalaman lembah hijau dan tiba-tiba melompat turun dari tebing salju. Dia melangkah ke tebing-tebing dan melayang ke hutan kayu keras dengan angin. Ketika dia memasuki hutan, Pita melewati cabang-cabang halus dan daun muda menjentikan wajahnya. Tampaknya tubuhnya, dedaunan hutan, dan udara di sekitarnya telah bergabung bersama, menjadi bagian dari dunia alami. Jika seseorang hanya merasakan tetapi tidak menggunakan mata telanjang untuk melihat, dia tidak dapat menemukannya sama sekali. Dia melayang dengan acuh tak acuh ke kedalaman lembah dengan angin di hutan. Ning Kuei membuat keputusan yang sangat cepat. Dia menduga bahwa orang kuat yang menembus tahap kultivasi adalah Tao Adik. Dia sudah menghancurkan Pangeran Long King. Apakah dia masih ingin menghancurkan harapan lain dari Istana Ilahi West Hill? Tidak peduli seberapa keras keinginan seseorang, dia akan malu menghadapi situasi yang tidak terduga seperti itu. Tetapi tanggapannya bahkan lebih cepat daripada penilaiannya. Dia tidak ragu untuk menggunakan 13 panah primordial sekali lagi. Tindakan itu tampaknya datang lebih cepat daripada yang dipikirkannya. Karena dia sudah membunuh satu, dia tidak peduli tentang membunuh yang lain. Selain itu, dia telah menghancurkan Pangeran Long King. Tao Adik tiba-tiba menembus tahap dan jelas ingin membunuhnya. Dia bisa merasakan bahaya tersembunyi dari angin di lembah hijau. Sayangnya, jimat arrow keduanya tidak menyebabkan efek yang sama dengan yang pertama. Kondisi fisik dan kondisi mentalnya saat ini tidak sebaik ketika dia telah menghancurkan dunia. Lebih penting lagi, dia tidak mengharapkan Tao Adik untuk menghancurkan dunia begitu cepat, bahkan sebelum penembakannya yang cepat dan tegas. Dia jelas merasakan rasa sakit yang merobek di bahu kanannya. Fluktuasi psize power yang disebabkan oleh penggunaan jimatnya dalam hal persepsi membuatnya merasa sedikit pusing. Tetapi dia tahu bahwa dia dapat melanjutkan dan menembak lagi selama dia tidak menyerah. Jadi dia tidak berkecil hati. Dia memegang busur besi dan meletakkan arrow jimat di antara jari-jarinya, bertujuan ke kejauhan dengan tenang, tidak menunjukkan emosi. Cahaya di tebing salju tiba-tiba memudar dan menghilang. Orang bisa samar-samar melihat hutan yang jauh bergerak melawan angin dan daun lebar berayun. Sesekali kain merah yang indah menyapu di antara mereka. Dari kejauhan, dia hanya bisa melihatnya sesekali dengan mata telanjangnya. Dia tidak dapat menemukan posisi wanita itu menggunakan indera pencerapannya. Bagaimana dia bisa membidiknya? Tangan Ning Kuei mengendalikan busur bergetar. Dia tahu bahwa situasi saat ini mengerikan, tetapi dia hanya merasa panik sejenak sebelum dengan cepat membuat keputusan. Dia meletakkan busur besi di belakang punggungnya dan mengambil kotak panah. Dia berbalik dan berlari ke bawah padang rumput sambil berteriak, "Lari!" Beberapa saat yang lalu, dia dengan tenang menarik busurnya. Sekarang dia melarikan diri seperti kelinci yang ketakutan. Jari-jari Mo Shanshan yang terus bergerak untuk perhitungan tiba-tiba menegang. Dia melihat bagian belakang Ning Kuei yang berlari ke bagian bawah padang rumput. Bingung dan bingung, dia bertanya, bukankah kita harus siap membunuhnya di sini? Ning Kuei tidak kembali dan berteriak, wanita itu terlalu kejam. Kami hanya bisa dibunuh olehnya. Lari! Di puncak tebing, Tang Xiaotang terkepal di tangannya tiba-tiba jatuh ke tanah. Dia mengangkat tangannya untuk menutup mulut kecilnya dengan erat. Dia melihat aura yang jauh dan memikirkan kata-kata kakaknya. Ekspresi yang luar biasa dan sangat cemas muncul di matanya. Dia berkata dengan sedih, wanita gila itu benar-benar menembus ranah mengenal takdir. Jika aku bertemu dengannya lagi, aku tidak bisa lagi mengalahkannya. Sayang sekali. Gadis desolate tiba-tiba memperhatikan gerakan di sisi tebing yang berlawanan dan melihat jubah Tao kesepian yang menjauh darinya. Dia terkejut dan berkata, mengapa dia pergi? Kakaknya menjadi kultivator agung. Bukankah seharusnya dia mengatakan sesuatu? Bukankah dia ingin membantunya? Tang memandang Tao yang melarikan diri di jalur gunung yang berlawanan dan merasakan kesepian sang Tao tidak selaras dengan langit dan bumi. Dia memikirkan pendeta muda Tao yang sombong 14 tahun yang lalu dan secara bertahap mengerutkan alisnya selebar duri besi, mengatakan, seseorang yang telah menghancurkan dunia kematian secara alami tidak peduli dengan kerabatnya. Tang tidak keberatan bahwa pendeta Tao yang baru saja meninggalkan tebing itu lebih kuat daripada pendeta dari tahun-tahun sebelumnya. Meskipun dia tidak tahu persis bagaimana pihak lain telah menghancurkan dunia kematian, dia tahu bahwa orang-orang di negara itu cenderung acuh tak acuh tentang lingkungan mereka dan hati Taois mereka akan terus ada dengan cara baru. Jadi pendeta Tao secara alami tidak akan peduli dengan saudara perempuannya. Dia melihat ke arah lembah hijau di kejauhan. Setelah hening sejenak, dia berkata, Tao Adik benar-benar luar biasa.
Saya tidak tahu bagaimana seorang gadis muda bisa menahan godaan untuk menembus tahap dan secara paksa menyegel tahapnya di Setrouk untuk waktu yang lama. Mungkinkah sangat penting baginya untuk mengejar ketinggalan dengan kakak laki-lakinya yang kesepian? Tang Xiaotang tidak mengerti dan bertanya, menyegel tahapnya dengan paksa? Mengapa dia melakukan itu? Tang Xiaotang bertanya, hari ini dia tiba-tiba menembus tahapan dan memasuki takdir-takdir yang mengetahui. Apakah keberuntungannya datang? Tang Xiaotang tidak merasa kesal karena kakaknya menganggapnya lebih rendah dari Tao adik, Ye Hongyu. Dia meludahkan lidahnya dan dengan bangga berkata, jika aku pergi ke kota Chang'an dan menjadi murid kepala sekolah akademi, aku pasti bisa mengalahkannya. Setelah hening sejenak, Tang mengangguk dan berkata, kamu benar. Tang Xiaotang tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menatap ke kejauhan. Dia mengerutkan kening dan berkata, saudaraku, jika aku adalah kepala sekolah siswa akademi, Ning Kuei akan menjadi kakak seniorku. Haruskah kita menyelamatkannya? Tang berdiri dan berkata, Tao adik memang kuat, tetapi Ning Kuei juga adalah World Wayfarer of the Academy. Bagaimana mungkin murid inti kepala sekolah mati dengan cara yang begitu mudah? Dia tiba-tiba terdiam dan melihat ke puncak yang tertutup salju. Angin dingin di atas tebing terus meniup dadanya yang seperti besi. Dia tidak melihat apapun kecuali tampak melihat apa yang ingin dilihatnya. Tang Xiaotang berdiri di sampingnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, saudaraku, bukankah Tomes of Arcane ada di gerbang depan? Pada saat ini, nyanyian yang terputus-putus tiba-tiba terdengar di jalur gunung yang terbentuk secara alami antara puncak yang berlawanan dan tebing. Wayfarer kesepian dari biara Zisho berjalan sendirian di dunia yang sepi dan menyanyikan lagu Tao yang tidak jelas. Itu tumbuh di tebing panah besi dan tumbuh di atas talenan ikan gemuk. Laut itu penuh batu. Saya tidur di kandang dan Anda berada di sisi lain tali.